dia, Iya, kemudian Pak Rudi. apa Agustina, siapa nih Agustina tuh? Agustina yang dari Riau. Ya, Bu bukan. Ana Agustina ya Pak? Bu Ana Agustina. Dari iya. Pancasila. Pancasila, iya. Iya Pak. Kemudian Pak siapa Irwansa, Irwansa udah lama sih. Lagi ya. Yang baru-baru tuh Prof Mengkus masuk. Pak Angkus, iya. udah lama baru masuk lagi. Kita punya grup sih asesor tuh. Makanya kawan kita Pak Hendra di USU, yang Dr. Hendra itu meninggal kemarin tuh. Oh, ini Yang Ilkom ya, Pak Hendra. Saya ke Bodoi sudah chat. Ibu masuk grup apa dokter Idik? Iya, masuk. Oh iya. Tahun kemarin Desi ikut jadi pengurus, tapi tahun ini kemarin pas ditawarin Desi lagi ngapa ya? Jadi lagi agak sibuk, jadi nggak Desi hiraukan. Ada ininya Bu, backgroundnya nggak apa-apa, tapi suka ini kameranya nggak usah. Kamera saya sudah nggak Desi bagus. kirim di WA Pak. Oh, coba bisa nggak ya? Takutnya suka ini apa? Jadi jelek, kenapa ya? Ada bayang-bayang gitu. Mungkin ini Pak, latar belakangnya harus putih, Iya. harus polos. Iya. Tapi kayaknya bisa itu. Coba. Udah ngirim Dimas belum? Udah. Udah itu. Di TV udah masuk belum? Cek di TV udah masuk. Udah. Ya nanti kalau misalnya udah mulai minta streaming. Tuh, kok gini sih? Bingung apanya. Tuh, Bu. Nggak apa-apa sih, Pak. Bingung jadi. Nggak usah pakai itu, nggak apa-apa lah. Video filter. Nggak apa-apa, Pak. Nggak pakai Tuh, itu. iya. Gini terus. Tahu kameranya atau apa sih? Tuh. Coba apply. Sebentar ya, Pak. Nunggu Prof. Isna dulu.
Selamat pagi Bu Dr. Manik. Sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sehat-sehat, Desi. Bu. Ya, Siap. Mbak Santi. Recording stopped. Ketemunya di begini ya, di virtual ya. Di virtual. Alhamdulillah ya, sehat yang penting. Alhamdulillah sehat semua. Tadi barusan ngobrol-ngobrol sama Pak Wandi, Bu. Oh, alhamdulillah. Iya, Mas Wandi udah masuk. Pak Wandi dan Bu Manik sudah kami jadikan host. Oh, terima kasih. Siap. Sebentar menunggu Prof. Isna yang masih sebentar lagi baru nyampe di kampus. Ya. Halo, Mbak Manik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Wandi. Udah lama, Mbak Manik. Iya, Masih disuruh, masih disahid, padahal enggak. Ini Bu Desi belum tahu nih. masih. Kadang kalau bimbing masih di sana. Oh, begitu. Mas Wandi. Iya. Rumahnya yang pindah. Rumahnya. Sehat Semalam- ya. Ya. Semalam dapat filosofi yang bagus, Pak, dari Bu Manik. Kita ngobrol-ngobrol. Prof. Isna? Assalamualaikum, Prof. Masuk. Di mana? Di kampus. Di ke bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Kabar Bu Manik. Alhamdulillah, sehat, kabar baik. Prof Is juga begitu ya. Nah, baru terpasang ininya. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Isna. Salam. Sudah sehat semua. Alhamdulillah. Lama dak pesua sama Mbak Manik. Ditunggu Bu sama teman-teman. Iya. Pak Suwandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Isna. Iya. Salam ketemu nih. Sering ke Palembang tapi jarang ke apa? Di Dharma ya. Di Nadar. Belum dapat undangan baru sekarang. Oh gitu, iya. Bu Desi itu yang petugas mengundang-undang. Sudah benar. Nanti Pak Wandi sama Bu Manik ada satu acara lagi, tapi masih di schedule, Kak. Ya, dijadwalkan. Jadi duet maut nih ya. Iya, duet maut. Nanti kita semalam di itu ya di Sungai Musi. Aduh. Sudah itulah nyambung tadi. Amin. Iya. Oh iya backgroundnya. Belum ada restoran terapung ya? Sungai Musi belum? Sebenarnya sudah ada, Pak, tapi itu masih apa ya, kayak perahu yang kecil itu. Riverside itu dulu, kalau dulu sih terapung. Iya. Itu bisa destinasi padahal ya, pariwisatanya ya.
Iya. Ada sih satu perahu namanya Perahu Putri Kembang Dadar, tapi itu harus apa? Berapa orang gitu? Bisa. Ada ininya. Wisata sungai ya, bisa. Iya, Ini. bisa keliling Sungai Musi sampai Ini ke kan. Pulau Kemarung. Ini nah. Pak Nyambung itu Wandi dengan itu, apa? Pak Wandi mau nostalgia waktu kecil ya, Enggak. di sungai gitu ya. terakhir ini wisata di Jambi itu Sungai Musi juga ya. Iya kan? Batanghari. Oh, Kalau di Jambi Batanghari. Batanghari. Perahu-perahuan tengah hari. Aduh, Kirim. Batanghari ya. Prof Is gimana Kimnya? Yang baru insya Allah mau dilantik Habi, ini lagi nunggu tanda tangan Pak Gubernur. Oh, alhamdulillah ya. Ya, Kim Terus- itu Bu. Kim, kelompok informasi masyarakat. Oh. Ya kayak di Surabaya nih, lagi di riset juga sama Mbak Indri dari Petra. Iya, Lagi belum selesai disertasinya. Menarik itu Bu. ini sekalian mau ada BIMTEK Mbak Mani. Oh gitu Prof. Ya, Iya. dari Alhamdulillah. Kominfo. Mbak Anggi sama Oh Angki ya sama Iya, Pak Mbak. Helmi. ya Mm-mm. BIMTEK buat ini karena yang kan belum merata Kimnya. Ya. Itu program Kominfo bukan Bu? Program negara. Kominfo itu Bu Mbak Manik yang tahu. Hubungannya dengan presiden. Oh, pilot project Bu Manik ya Mbak. Iya. Nanti kita diajak Pak sama Bu Manik. Kita kan penggembira ya Prof Isna. Iya, tukang ini aja, tukang ditanya-tanya gitu. Tukang jadi kompor meleduk aja Pak Wandi. Iya. Baik, Bapak Ibu, Baik, ayo. Nah, Bu sudah Dr. Rahma sudah hadir. hadir semua. Kita akan mulai acaranya. Untuk rekan-rekan, mohon mahasiswa bisa di-mute dulu semuanya dan bisa membuka kamera. Dipersilakan, kami tunggu. Kami persilakan rekan-rekan mahasiswa untuk membuka kamera terlebih dahulu. Karena kita sesi fotonya ada 2 kali, nanti di awal dan di akhir. Baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Mei 2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan 21 Bu Rahma. 21, iya, Iya. 21 Mei. Mohon izin. 21 Mei tahun 2022, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui virtual Zoom meeting. Ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Dan acara ini merupakan acara seminar hasil untuk penelitian mahasiswa di periode wisuda untuk bulan Juni 2022. Dan pagi hari ini bahagia sekali saya mau menyapa dulu dekan kesayangan kita, Ibu Prof. Isna Wijayani. Selamat pagi, Prof. Prof masih tulisannya Kim Sumsel, berarti sebegitunya ya, sebegitu cintanya dengan Kim gitu Baru ya. dibuka, ini mau ambil backgroundnya. Ya, Sehat, selamat Prof, ya? pagi. Assalamualaikum. Bu Waalaikumsalam. Dokter baru kami. Selamat Bu datang, Dokter Prof. Rahma Isna. Santi. Ya. Lalu kami juga memberikan salam kepada Ketua Program Studi di Ilmu Komunikasi. Selamat pagi, Ibu Dr. Desi Misnawati. Selamat pagi, Ibu. Sehat selalu. Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat Bu Dr. Santi. Dan yang paling kami
senang pada pagi hari ini kedatangan dua pakar komunikasi, kalau saya sudah sebutnya pakar ya, pakar komunikasi. Dua-duanya lulusan dari Universitas Pajajaran. Saya mau menyapa yang pertama Bapak Dr. Suwandi Sumantias, MSI. Selamat pagi Pak Suwandi. Selamat pagi. Tentunya teman-teman juga sudah sering membaca gitu kajian dari Pak Suwandi ini. Ya, Nah ini makasih loh ya. orangnya nih, mukanya gitu ya. Dan juga Ibu Dr. Manik Sumantari. Selamat pagi Ibu Manik. Pagi, Bu Manik. Santi. Sehat selalu. Manik ini adalah promotor saya di S3 kemarin, rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau saya nggak ada Bu Manik, saya nggak mungkin lulus nih jadi dokter. Waduh. Baik, rekan-rekan juga yang telah bergabung, di sini ada dari Bina Dharma TV yang sudah merekam kita pada kesempatan ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang nanti akan memaparkan hasil penelitian dari skripsinya yang juga sudah dipublishkan nanti di jurnal. Kita mulai saja pada hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan dulu nih rekan-rekan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang terhormat Profesor Haja Isna Wijayani, kami persilakan. Terima kasih Bu Dr. Ramasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama dengan sangat bahagia kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Mani, kemudian juga Pak Dr. Suwandi yang pagi-pagi sudah hadir bersama kita semua karena akan memberikan penilaian ya tentang hasil-hasil penelitian mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Bina Dharma, dan juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu moderator, dokter kami yang baru hadir, yang baru lahir, sehingga memperkaya dokter-dokter yang sudah ada. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Dr. Desi Misnawati yang aktif mengarahkan mahasiswa, mengajak mahasiswa menuju program-programnya, dan juga terima kasih juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang tercinta yang sebentar lagi akan diwisuda ya, dan ini adalah syarat untuk menjadi sarjana ilmu komunikasi. Nah, pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan karena ini adalah acara program yang harus dilalui setiap tahun, maka kami akan mendapatkan masukan-masukan terutama dari kedua narasumber yang sudah hadir. Sekali lagi kami sangat berbahagia karena tanpa kehadiran narasumber Bu Mani dan Pak Suwandi yang ilmunya baru di bidang ilmu komunikasi, tentu akan kehilangan sesuatu, tapi karena kehadirannya akan menambah wawasan tentang ilmu komunikasi ini. Dan kelihatannya tren-tren ilmu komunikasi sekarang penelitiannya menuju kepada new media karena semuanya online, sekolahnya online, ngajarnya online, kemudian juga yang akan dibahas adalah unsur-unsur komunikasi tetapi secara online. Nah, walaupun kita dalam keadaan sudah digitalisasi, tetapi sentuhan-sentuhan untuk bertatap muka itu masih tetap diperlukan. Lalu bagaimanakah yang terjadi tantangannya? Tentu dalam proses belajar mengajar itu akan ada hal-hal yang lucu gitu ya. Mungkin mahasiswanya sambil acara-acara yang tidak diperkenankan dalam tatap muka, mungkin sambil makan, mungkin sambil minum, lalu mungkin juga sambil tiduran.
lalu dosennya juga mungkin sambil-sambil yang lain. Dan yang jelas bahwa inilah yang harus kita hadapi bersama dalam dunia komunikasi. Dan media komunikasi mendampingi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itulah kita akan menghadapi dan beradaptasi transformasi media yang semuanya serba baru, yang tadinya kita tidak bisa membayangkan, sekarang kita bayangkan dan berdampingan hidup dengan diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itulah tren penelitian ataupun apa yang akan dikaji pada dasarnya adalah sama ketika kita sebelum digitalisasi, hanya saja sekarang semuanya menjadi online. Dan mungkin suatu saat ijazahnya online juga ya, digital. Dan sekarang sedang dalam proses, kalau di Bina Dharma itu sedang dalam proses seperti itu, lalu mempersiapkan diri. Yang jelas di Bina Dharma itu Mbak Mani dan Pak Suwandi, kami juga melakukan e-learning, virtual communication, dan juga tugas-tugas yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan apakah bisa dipahami atau tidak. Yang jelas mahasiswa harus berpacu dengan dirinya sendiri dan dosen juga harus berpacu bagaimana menarik hati agar mahasiswanya tertarik untuk mendengarkan di dalam e-learning dan juga virtual communication-nya. Baik, tidak berpanjang lebar agar segera dapat dimulai. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mani dan Pak Dr. Suwandi. Selamat berseminar dan secara resmi pakai acara dibuka ini Bu Santi. Ya, Ya, Prof. Silakan, Prof. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hasil penelitian mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma secara resmi dibuka. Pakai tok 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 gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Isna Wijayani, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah berikan sambutan dan juga membuka secara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah bergabung pada pagi hari ini, saya ucapkan kembali selamat datang. Dan untuk menambah kehikmatan dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh rekan kita, Aldo. Kepada Aldo, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Santi. Selamat pagi semuanya. Untuk mengambil berkah acara kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa lafwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Saudara Aldo telah memimpin doa pada acara kita pagi hari ini. Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai,
kita langsung masuk ke acara inti, mengingat waktu ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari keluarga ya, jadi kita akan segera mengoptimalkan waktu yang ada. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan, ini menurut saya sangat sangat jarang sekali kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa. Nanti kan akan presentasi papernya, tapi nanti bisa ditambah-tambah setelah mendengarkan hasil sharing-sharing kita. Saya nggak suka sebut paparan gitu ya, kayak lebih senang sharing dengan dua narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, rekan-rekan, saya ingin membacakan dulu bahwa tema hari ini adalah Become a Professional Through Effective Habits, di Era Society 5.0. Mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini udah sering ya mendengar kata-kata era society 5.0 gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih society 5.0? Ini adalah era di mana manusia ini sangat intim gitu ya dengan teknologi. Kenapa? Karena perubahan zaman yang semakin modern, dan tentunya keintiman dengan teknologi ini akan meningkatkan kualitas gitu ya dari manusia itu sendiri secara berkelanjutan, dan ini memaksa kita sebagai generasi-generasi yang baru lulus nih teman-teman. Saya juga baru lulus, jadi ini juga memaksa saya dan teman-teman semua yang nanti akan wisuda bulan Juni untuk bagaimana menjadi calon-calon pekerja gitu ya, yang profesional dan juga memiliki habit yang sesuai dengan kemajuan era Society 5.0 ini. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing dari yang pertama Bapak Dr. Suwandi Sumartias MSI. Pak Dr. Suwandi merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Semua pasti teman-teman udah pada tahu ya, Universitas Padjadjaran ini kayaknya hampir semua dosen-dosen di Bina Dharma ini, termasuk Prof. Isna ini juga adalah lulusan dari Padjadjaran, lalu Bu Desi. Ya, S1-nya Bu Isna, S1. S1, ya. Dan juga ada Bu Dwi, Bu Desi, semua juga dari UNPAD, dan dosen-dosen mudanya juga rata-rata dari UNPAD. Jadi kita senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Dr. Suwandi Sumartias. Dan teman-teman juga bisa baca banyak sekali penelitian beliau gitu ya, juga concern terhadap perkembangan komunikasi dan dunia perpolitikan gitu di Indonesia. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Rahma. Terima kasih Mungkin sudah bergabung. boleh usul Bu Rahma? Ya, sebelum dimulai di foto dulu. Baik. Baik. Sebelum kita mulai nih Pak Suwandi, kita akan berfoto bersama sebagai bukti absen juga nih untuk teman-teman mahasiswa. Bisa dibantu mungkin oleh Ibu Kaprodi, Ibu Desi Wismawati untuk foto bersama. Saya akan memandu foto bersama kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka kameranya rekan-rekan mahasiswa. Kalau nggak dibuka nanti nggak dapat nilai loh. Ya, jadi silakan dibuka on cam semua. Baik. Baik, Oke, saya akan memandu. Kita akan foto bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Prof sudah mengingatkan untuk berfoto bersama. Nanti takut ketinggalan kalau terakhir. Baik, kami undang kembali nih Pak Dr. Suwandi Sumartias. Selamat pagi, Pak Suwandi. Sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Sehat, dan pada pagi hari ini kami persilahkan langsung Pak Dr. Suwandi Sumartias. Nanti selanjutnya kita akan juga mendengarkan dari Ibu Dr. Manik Sunwantari. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Pak Dr. Suwandi. Ya. Terima kasih Bu Moderator, Bu Dr. Rahma. Selamat pagi Bu Dekan, Prof. Isna. Selamat ketemu lagi ke Prodi, Ibu Desi yang sudah berkenan mengundang saya, juga para Mbak Manik nih, rekan kami. Sering ke Sahid dulu mah ya. Saya sering ke Palembang, cuman ya tadi sama Pani Rizal biasanya Bu Isna, gitu. dikawanin, ditemenin untuk jalan-jalan di Palembang. Iya. Terima Nanti kasih. Tinggal dikabari, ikut ditemani lagi. Kalau ke Palembang, Sumatera Selatan tuh serasa banyak
Pulau Jawanya di sana juga, Bu ya. Iya, banyak. Banyak, Ramai, ya. Pak, di sini, Pak Dokter. Senang sekali. Oke, para wisudawan, calon wisudawan ya, mungkin ini sudah para sarjana, bukan mahasiswa lagi mungkin ya Prof ya. Selamat bergabung, dan saya sendiri Suwandi Sumartias ya, sebetulnya udah 32 tahun di Pikom ya. Hampir hampir pensiun ya. 5 tahun 6 tahun lagi. Terima kasih atas sharing hari ini, mudah-mudahan berkenan. Tentu sebagai sebuah sharing tentunya mudah-mudahan ada ruang diskusi ya yang lebih inovatif. Saya bisa share ya, Bu Rahma? Bisa Pak. Oke. Pak Manik, maaf ya, saya duluan. Ini ya. Sudah tampak ya? Tampak. Nah, sudah. Mudah-mudahan ini temanya mudah-mudahan relevan ya. Kebetulan kita berada di domain komunikasi, ini tentu menjadi hal yang penting dan urgent prospektif ya, sebagai tanggung jawab para cendekiawan, ilmuwan juga, para akademisi, menjadi sebuah tantangan atau prospek yang luar biasa di mana era disrupsi ya. Ini kita masuk wilayah hampir ya, di kita sih masih transisional sungguhnya. Satu sisi kita mengalami lompatan yang luar biasa ya, walaupun kita masih kuat ya komunikasi face to face-nya ya, tidak bisa digantikan dengan era digital sungguhnya. Human relation face to face menjadi hal utama, kata Prof Diri ya, tetap tak tergantikan sih ya. Tapi ya kita juga mengalami sebuah transformasi yang luar biasa di dunia komunikasi ya. Oke, berikutnya ini bahan dramatis dan komunikasi ciri khas ya. Intinya bagaimana otomatisasi, kemudian digitalisasi yang sangat cepat ya. Kemudian juga mungkin kita mengenal terutama di Jepang ya, dengan Society 5.0 ya. Sebenarnya di era industri kita juga cepat, cuman ya kalau Jepang karena sudah ini concernnya kan kalau di industri 4.0 lebih pada teknologi, cuman Jepang dan kemajuan teknologinya lebih concern ke SDM ya. Jadi dengan artificial intelligence-nya lebih concern pada SDM manusianya. Jadi teknologi harus dikendalikan atau diolah untuk kemanfaatan SDM juga, penguatan harmoni SDM manusia ya. Ini sudah sangat, dan transformasi ini luar biasa dalam seharian ya, merubah pola hidup termasuk dunia kerja kita ya. Ini bagaimana polarisasi hari ini sangat kentara ya, sangat jelas, transparan. Jadi teman-teman kalau lihat habit sekarang itu, kalau ketinggalan dompet dan gadget lebih kalau dibandingkan mungkin gadget lebih penting dari dompet ya, padahal ya. Mungkin teman-teman sudah sangat biasa melihat anak SD, TK ya, habit ini luar biasa. Cuman kita nggak tahu literasi kontennya ya. Tapi yang jelas kita sudah mengalami transformasi di dunia digital, khususnya di dunia komunikasi ya. Dan ini tentu ada hal positif juga, ini meningkatkan konflik ya, politikal khususnya ya. Contoh ya, hari ini teman-teman bisa termasuk kehadiran fenomena para netizen di grup kalau saya sebutkan misalnya istilah terminologi jargon kadrun dengan cebong begitu ya. Dulu kampret, sekarang kadrun ya, kadal gurun. Ya, ini hal-hal yang masih diproduksi sampai hari ini. Ya, saya coba nanti akan sebuah riset seperti apa sih mereka ini. Ya, tapi mengalami dikotomis dan ini terjadi ya. Salah satu hal dampak negatif dari konflik politik ya. Ini kuat, apalagi masuk pada wilayah di kontestasi 2024 ya, akan semakin tinggi tensinya. Oke, jadi ini luar biasa. Kemudian juga saat ini dunia telah masuk era revolusi industri generasi 4.0 ya, yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas sudah sangat pasti, interaksi serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial dan virtual ini hal yang utama ya, ciri khas dari
industri 4.0 ya. Kemudian menghadapi era revolusi industri, ya, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi, ini kata kunci ya di industri 4.0 ini ya, 4.0. Kreatif, inovatif, serta kompetitif. Ini sudah hampir Kemenristek Dikti ya, Dikbud Dikti ini udah jadi kebijakan bagaimana dari SD sampai perguruan tinggi ya. Maka muncul MBKM ya, Kampus Merdeka. Intinya bagaimana menciptakan generasi kreatif, inovatif dan kompetitif. Ini unggul di masyarakat revolusi industri ini ya. Ini kita masih berada di ini sebetulnya ya, walaupun masih banyak yang tradisional ya. Kalau di pulau-pulau terluar begitu ya, belum, mungkin di kota-kota besar saja kelihatannya ya. Ya ini kalau Jepang sudah melewati ini, maka dia concernnya ke SDM. Maka Society 5.0 ini menjadi sebuah capaian untuk bagi masyarakat, tujuan bagi masyarakat Jepang ya, karena mereka sudah sangat maju ya teknologinya. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini ada buku ini ya, saya lihat di Filsafat Teknologi ya, ini Globalisasi Teknologi dan Filosofi, salah satu buku. Mungkin teman-teman yang kajian media sosial hari ini sangat tren di kampus ya. Tapi buku-buku tentang virtual ini relatif masih belum membumi ya, belum masif berkembang. Ya, bahkan penelitian mahasiswa tentang media sosial masih pakai tentang media massa ya, usage, gratification, agenda setting. Ini hal-hal yang harus ditransformasi secepatnya ya. Jadi banyak buku tentang digital yang harus dimiliki oleh teman-teman kita di kampus tentunya. Oke, kita dapat mengingat manfaat yang sangat besar dari masyarakat teknologi, tapi kita tidak bisa begitu mudah menahannya, ya. Bahkan mungkin telah merampas, ya. Karena teknologi adalah diri kita sendiri. Ini menjadi bagian yang utama, ya. Tanpa teknologi rasanya kita menjadi manusia yang terasing ya sekarang tuh. Ya. Tapi sisi lain mungkin kita tertantang di dunia literasinya, ya. Ini juga menjadi kendala di negara berkembang terutama, ya. Kemudian kritik muncul ya dari Bernie. Komunitas spiritual telah kehilangan akan kewajiban moralitas ini, seperti halnya tadi dampak dari liberalisasi, komodifikasi ini minim lah moralitas ini. Ya. Contoh dari tadi pertarungan atau munculnya digital harassment, kemudian hate speech, fake news ya, apalagi di era post-truth ya. Ini hal-hal yang moralitas lebih ini efek negatif dari digital ya. Orang semua sekarang karena tadi saya bilang era konvergen sangat cair, konvergen ini kita nggak tahu model-model linear yang lama siapa komunikator, pesan, medianya, sekarang sudah setiap orang menjadi komunikator, produser simbol di era digital ini, termasuk perusahaan juga ya, termasuk negara ini kehilangan seperti apa mengelola komunikasi di era digital ya. Jadi muncul para buzzer ya, politik, para buzzer hal-hal yang bisnis ya. Ini juga sedemikian rupa. Termasuk mungkin tantangan di dalam komunikasi untuk komunikasi perusahaannya. Mudah tatkala tanggung jawab sosial, apalagi moralitas dari produk yang kita sampaikan. Sekarang kan bisa saja orang ya, misalnya kemarin minyak ya goreng. Ya. Itu muncul pro kontra ya. Bingung perusahaan siapa yang mengekspor ya, masyarakat yang jelas kekurangan minyak goreng ya, hilang ya sampai hari ini ya, padahal ingin naik sih sebetulnya ya, tapi ya pro kontra di media sosial luar biasa ya, sampai saya nulis satu artikel di Pikiran Rakyat, licinnya minyak goreng ya, sesuatu yang relatif gampang sebetulnya sudah jelas ya, tapi dibuat oleh para netizen menjadi kepentingan politik apapun strategi ya, tapi itu menjadi pro kontra bagaimana media digital ini menjadi saluran utama untuk saling menyerang ya, perang digital akhirnya pesan ya, walaupun akhirnya ada yang dikorbankan ya, dirjen di perminyakan tuh ya, yang Kemendag ya, itu pun mungkin apakah itu memenuhi karena saking ya bingungnya negara atau pemerintah untuk siapa nih yang berulah begitu ya. Walaupun sampai hari ini masih
Ya, ini contoh-contoh bagaimana krisis moralitas, ya, etika di media sosial. Bahkan cenderung antagonistik ya. Sebenarnya kita hadapi hari ini ya. Bagaimana kontestasi khususnya di dunia bisnis, juga politik, ya, terutama di politik ya. Kelihatan sekali ya, head speech ini menjadi sebuah alat untuk melihat menghabisi lawan ya. Oke, itu tantangan kita. Kemudian juga digital communication memiliki kontribusi pada hancurnya decay of real community and civil life. Ini dampak negatif ya. Bagaimana keburukan dari komunitas-komunitas yang kelihatan, kita akan tahu siapa sih yang memperkeruh suasana, tidak punya niat untuk membangun lebih cerdas begitu. Tidak ada nalar yang dibangun di media sosial selain terbatas ya komunikasinya ya, informasi-informasi yang penting di-upload saja ya. Ini menjadi sesuatu yang buruk ya. Kalau decay itu mungkin krisis yang multidimensi ya tentu. Berikutnya ini filsuf Martin Heidegger tuh tentang waktu ya, filosofis tentang waktu ya, terkenal. Jadi kalau teman-teman mengenal era contoh era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi ya, itu orde-orde itu adalah teman-teman kita yang pro positifis ya, yang mengklasifikasi. Bagi teman-teman kita yang kritis, ilmuwan kritis, itu semua hari ini adalah bagian masa lalu. Ya, tidak ada kelas-kelas begitu ya. Jadi kalau hari ini keterpurukan atau kemajuan, transformasi itu bagian dari masa lalu. Tidak bisa dipisahkan kata Martin Heidegger ya. Jadi ini perlu karakter terpenting dari teknologi digital adalah selain sebagai instrumen juga sebagai pembingkai. Ini sudah terjadi ya. Maka muncul riset-riset yang melakukan pembingkaian virtual etnografi ya. Kemudian big data, SNA, social network analysis, sekarang lagi tren ya. Mungkin saya belum masuk ke SNA ya, tapi sekarang udah mulai. Walaupun terakhir big data tentang 3 periode juga dipermasalahkan, ya tentang LBP ini ya, dari Luhut Binsar Panjaitan ya, sempat jadi rame karena ada unsur, katanya sih ada unsur kebohongan ya tentang 3 periode ini. Tapi ini hasil big data ya, analisisnya. Karena media komunikasi digital tidak begitu jelas dapat menghasilkan produk atau ini gagasan ide saja ya. Produknya tidak begitu ya. Kontennya tuh ya bahkan mungkin kurang jelas ya. Bahkan bisa menimbulkan pro kontra. Maka ini menjadi tantangan buat pemerintah, negara, seperti apa sih memiliki juru bicara di era digital ini yang kredibel, satu pintu begitu. Ini juga saya sudah sarankan ke teman-teman kita yang berada di lembaga riset ya, seperti apa sehingga setiap fenomena yang kontroversial di media sosial cepat ditangkap oleh negara atau pemerintah, khusus bagian komunikasi publiknya ya. Ini lemah. Saya pikir semua menteri juga lemah, tidak punya juru bicara yang kuat ya, sehingga pro kontra itu dibiarkan liar saja di media sosial ya, termasuk yang melanggar aturan etika. Sementara undang-undang ITE belum bisa ya. Cybercrime juga belum, masih terbatas, sangat-sangat terbatas ya. Ini tantangan terbesar menurut saya. Ya, kemudian teknologi menginginkan apa yang kita inginkan, pasti seperti daftar panjang kebaikan atau manfaat yang sama yang kita inginkan. Tanpa teknologi rasa-rasanya kita menjadi manusia purba ya. Oke, tugas kita mendorong pengembangan ke arah kebaikan dari penemuan baru, kemudian untuk menyelaraskan ke arah yang sama dengan semua kehidupan. Ini yang Jepang sudah mulai masuk ya, society 5.0 ini ya, yang disasar oleh Jepang. Artinya mereka kesadaran baru muncul tatkala teknologi di negara berkembang masih transisional. Di Jepang sudah bisa membangun kesadaran baru betapa keselarasan teknologi dan manusia itu, manusia menjadi keunggulan, harmoni, sejahtera, ya makmur barangkali ya. Ini yang diinginkan di society 5.0 ya. Kemudian kehadiran industri 4.0 ini sebagai perubahan dan sekaligus tantangan ya bagi masyarakat Indonesia, merupakan keniscayaan yang tak mungkin dihindari. Oke.
Kalau ini komunitas milenial ya, ini termasuk yang di Society 5.0 juga di era industri ya, merupakan kelompok pemuda ya, ini usianya 15 sampai 35 tahun ya, diprediksi pada tahun 2020 ini ya, mungkin sekarang udah 70% ya, sudah di 2022 ya. Kemudian ini ciri khas dari Society 5.0 ini ada relasi antara individu dan teknologi ya, hubungannya seperti apa ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup, quality of life ya, of people, super smart society ya. Ini penting ya. Tujuan dari Society 5.0 ini bagaimana teknologi ini mampu membangun masyarakat yang sangat cerdas ya. Ini, tapi ya basisnya tentu kita nggak masih berpikir lagi pendapatan per kapita kita, kemudian pengangguran tinggi. Maka pernah saya ingat bahwa Habermas dengan public spare-nya itu dikritik tatkala ingat Prof. Eni di UI ya sidang. Itu apakah pemikiran public spare ini masih cocok di Indonesia? Sudah sesuai belum begitu ya? Ini pertanyaan yang filosofis karena tadi mengingat ya tadi masyarakat kita belum masuk pada wilayah-wilayah yang paling tidak pendapatan per kapitanya, pendidikannya sudah merata begitu ya. Kita masih berbicara antrian minyak goreng, pengangguran tinggi ya. Jadi ini harus optimis dibangun, tapi setelah kita sudah masuk wilayah-wilayah tertentu ya. Jadi ada komunitas tertentu di kota-kota besar yang sudah masuk pada super smart society ya. Relasi manusia dan teknologi ya, ini penting ya, bagaimana menciptakan sejahtera kedamaian ya. Oke, itu tapi ya mudah-mudahan lah negara besar kita dengan kepulauan ini yang paling sulit menurut saya ya. Beda dengan negara lain, Singapura, Malaysia, Jepang apalagi ya. Kita bergeser ke Malaysia saja kita ketinggalan satu sisi ya, dan teknologi apalagi Singapura ya. Karena kita ke negara kepulauan tidak mudah ya menciptakan simpul-simpul komunikasi yang membangun masyarakat baik industri 4.0 ataupun society 5.0. Ini hal-hal yang tentu ini kerjaan bersama ke depannya, tantangan. Berikutnya, era disrupsi seperti hal di judul, ini era digital, era identik ya. Komunikasi sudah mengalami konvergensi, kita akan mengenal beberapa teori yang dulu ya, linier ya, sekarang sudah bergeser ke konvergen ya. Teramat cair, masif dan dinamis, kreatif ya. Ini di dunia komunikasi, jadi teman-teman kita yang berada di komunikasi sudah sangat paham bagaimana cairnya komunikasi di media sosial ya. Tidak seperti teman-teman kita yang dulu ya di linear. Walaupun mungkin di masyarakat kita di daerah-daerah masih kuat ya. Bahkan sekarang beberapa konflik di wilayah itu menjadi karena dipicu oleh media digital, tapi ya tetap saja concern pada walaupun satu kota besar mungkin konvergen sangat berpengaruh, tapi di kota-kota, di desa-desa, wilayah terpencil, jauh dari ibu kota, dari pusat kekuasaan, kayaknya istilahnya non state aktor, tokoh informal masih kuat menurut saya. Ya, ini juga perlu menjadi kajian ya. Artinya satu sisi kita masyarakat kita sudah sangat digital, sisi lain masyarakat kita masih perlu kehadiran tokoh-tokoh masyarakat. Contoh halnya dari vaksin kemarin ya, itu masih kontroversial di beberapa tokoh masyarakat ya. Ini hal-hal yang setiap program pemerintah. Ya, jadi artinya kehadiran, kalau dulu ingat teori dari Rogers tuh tentang two step, multi step law masih kuat saya pikir ya di negara berkembang ini ya. Jadi peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda masih kuat ya. Walaupun mungkin media perlu media sosial perlu menjadi sebuah saluran baru ya. Contohnya mungkin tadi Ibu Prof. Isnan atau Mbak Manik nanti bagaimana KIM ini, komunitas informasi masyarakat ini memiliki pengaruh kuat ya sebagai simpul komunikasi ya. Dan ini mestinya ideal menjadi opinion leader atau gatekeeper ya. Kalau dulu di zaman Orde Baru Jupen ya, opinion leader Jupen, ini Kim mungkin mudah-mudahan bisa serempak ya, menjadi sesuatu yang urgent ya, dibangun bagaimana menjadi kekuatan komunikasi dari pemerintah atau berbasis
grassroots tentunya yang paling utama sih. Seperti apa sih pemetaan krisis di masyarakat komunikasinya. Kemudian juga terjadi digitalisasi informasi dan komunikasi, ini termasuk dampak negatif dan positif. Relasi kebangsaan ini yang sangat rapuh dan rentan, apalagi isu SARA, ya ini masih sangat sensitif. Orang-orang masih suka bermain, terlepas dari kepentingan politik praktis, ya. Para netizen kita suka ya mengaduk-ngaduk ya. Kehadiran misalnya kemarin terakhir Ustadz Somad ya, bagi mereka-mereka yang anti, enggak tahu, saya juga bingung ya. Abdul Somad di apa istilahnya di Singapura tuh di ini, tapi di media sosial orang saling menyerang gitu ya. Luar biasa ya. Kenapa sih orang suka memproduksi kebencian begitu ya? Padahal itu bisa, orang kenapa nggak bisa bekerja nih bahwa apa yang kita produksi khusus tentang Abdul Somad, orang suka mencari kekisruhan. Ya, saya juga bingung orang-orang. Padahal itu relatif pendidikan tinggi ya. Kalau saya lihat akun-akunnya begitu ya. Tapi memproduksi hate speech maksud saya. Ya, nggak tahu. Nih saya betul-betul khawatir ya dengan apa hadirnya. Karena banyak di apa komennya luar biasa ya, hampir ribuan ya. Setiap orang tersebut membuat apa, mengupload sesuatu, membuat kerja. Kemudian terjadi krisis multidimensi, baik makro maupun mikro, kelihatan ya di media sosial. Kemudian netizen mengalami gegar budaya dan patologi sosial. Ini sudah banyak hasil risetnya, bagaimana, apalagi di negara-negara berkembang. Ya, ini menjadi sebuah tantangan riset kita, ya, budaya baru, transformasi satu sisi, tapi gegar budaya terjadi di dunia apa di negara-negara berkembang ya. Karena menjadi patologi ya, sakit sosial ya di digital ini ya. Ini menjadi tantangan bersama kita. Ya terutama kita jangan menjadi teman-teman kita yang hari ini hadir, jangan sekali-kali menjadi bagian dari ini ya. Penyebar hate speech ya. Walaupun Anda menjadi bagian dari kelompok-kelompok loyalis atau tim sukses ya, kelompok-kelompok tertentu. Jangan sekali-kali lah. Ya. Berikutnya terjadi polarisasi yang sangat menguat secara emosional. Ya. Tadi saling serang masih terjadi. Ya. Yang mengemuka adalah emosi ya. Kemudian minimnya argumen kritis. Ini tantangan kita bersama. Ya. Dan solutif. Ya. Tidak ada media sosial memberikan solusi yang cepat, terutama di akun-akun ya yang sekarang lagi apa. Mungkin termasuk kehadiran Mahfud MD tentang kasus kemarin ya LGBT, kemudian apalagi sih ya kemarin tuh yang mengkritisi ya Mahfud MD juga sering dikritik ya oleh lawan-lawannya ya, mungkin sudah bergeser katanya ya. Ini contoh dari menteri ya. Kemudian juga wah banyak hal-hal yang berbau politis ya di lingkaran istana ya. Oke, kemudian nih di media sosial nilai etika, literasi dan tanggung jawab sosial, ini termasuk moral, menguatnya atau memuja identitas dan kepentingan kelompok seperti halnya di era post-truth ya orang. Jadi yang dibangun emosional, identitas kelompok ya, ini ciri khas dari post-truth. Bukan nalar atau apa namanya argumentatif yang yang dielaborasi di media digital malah sebaliknya emosi ya, identitas kelompok ya yang sangat eksklusif. Ini berbahaya menurut saya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ya, kita sebagai insan akademis bisa masuk bagaimana cara memberi solusi ya untuk riset-riset kita. Ya. Kemudian ini pekerjaan tantangan kita ya. Konten adalah raja di media sosial. Ya, rancangan pesan memberikan value ya, nilai-nilai pada para netizen halayak pada umumnya ya, sekaligus memahami kepentingan orang-orang akan membeli produk atau layanan jasa mereka ya. Repotnya sekarang banyak buzzer politik ya, selain buzzer bisnis ya. Kalau dulu buzzer influencer, sekarang udah bergeser karena politik sudah menjadi komoditas, komodifikasi ya. Ini yang relatif ya tadi ya. Selain relatif, kalau bisnis relatif nihil apa moralitas dan etika sosial ya. Ini kelemahan di negara berkembang ya. Belum seiring gitu ya. Satu sisi transformatif luar biasa, sisi lain ya tadi ketaatan sosial ordernya nggak begitu kuat ya. Penegakan hukumnya yang masih lemah ya. Orang taat hukum sadar begitu ya bahwa tatkala saya memproduksi hate speech ini berdampak begitu ya. Ini masih belum. Ya.
Kemudian juga perlu adanya security cyber, walaupun udah punya di Indonesia, tapi belum efektif ya. Bahkan ada jargon polisi bisa cepat bekerja jika sudah masuk viral. Nah, ini kan menjadi jargon baru di dunia keamanan ya, termasuk polisi. Ya, mungkin seolah-olah ada gerakan social movement di media para netizen ya. Ini baru ya. Padahal ya inilah tantangan bersama. Kemudian digital public relation ini penting. Kemudian digital marketing, brand stories, online influencer ini menjadi pekerjaan tantangan dunia komunikasi di era digital. Kemudian juga online event, bisnis strategis ya. Mungkin kemarin terakhir kasus Deddy Corbuzier ya dengan podcastnya sayang ya. Ini jadi kajian-kajian menarik. Profesi baru, kerjaan baru teman-teman kita yang berada di media sosial ya. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana penurunan dari retweetnya Deddy Corbuzier ya. Termasuk mungkin koinnya ya. Selain koinnya juga menurun katanya ya hampir 18 juta atau 8 ya. Ini contoh-contoh dari pekerjaan dari membuat blog ya, weblog, kemudian podcast ya. Kemudian juga membuat orang melakukan pertukaran informasi pasti, gagasan, ide ya. Serta opini yang aktual dan penting bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan atau industri dan atau lembaga ya. Cuman sayang lembaga-lembaga kita belum kuat ya. Udah ada aku. Kemudian online constituent intelligence ya, kemudian online communication, maka teman-teman kita yang bergerak, maksud saya kerja di Malaysia itu konten ini Pak kreator ya di perusahaannya. Ya, seperti apa membuat promosi komunikasi perusahaan sudah mulai di jejaring sosial ya. Jadi kerja sama online communication management, community building and participation dan keterampilan teknologi. Oke, itu hal-hal bidang kerja di teman-teman di era digital. Kemudian tantangan bisnis, masalah dan proses pengelolaan manajemen yang integrated ya. Kemudian juga hubungan integration makro dan mikro ya, social integration, corporate structure integration, management function integration, stakeholder relation integration dan lain sebagainya ya. Ini digagas dari buku The Handbook of Strategic PR ya. Itu saja kalau ada bahan diskusi ini sebagai bahan diskusi saja Bu Rahma ya. Enggak kembali ke moderator. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Dr. Suwandi Sumartias. Pada waktunya tadi saya tulis masih ada waktunya, tapi nggak apa-apa. Ini menarik sekali. Kenapa saya bilang ini sangat menarik, rekan-rekan mahasiswa sekalian? Karena yang dijabarkan oleh Pak Dr. Suwandi Sumartias ini adalah real fact ya, keadaan yang ada saat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi global condition. Profesi content creator itu menjadi cita-cita bahkan anak saya saat ini. Bagaimana harus saya menjelaskan hal-hal terkait itu juga sebagai orang tua saya juga mempelajari hal tersebut gitu ya. Jadi yang dijabarkan tadi oleh Pak Suwardi Sumartias sudah dapat ini Bu Rahma, anaknya ya, sudah bisa dapat uang ya? Belum di level belum. Itu. Kalau anak Pak Ilham sudah sejak SMP dia. Hanya buat game atau konten-konten kreator begitu ya. Menarik sih. Benar sekali. Sedang dalam proses diedukasi dan diliterasi lebih lanjut, Pak. Iya. Saya yakin di benak rekan-rekan sekalian nih para milenial ya sudah banyak sekali pertanyaan, tapi mohon ditahan dulu karena nggak lengkap kalau kita belum mendengarkan bukan paparan ya, ini sharing yang kedua gitu ya. Sehingga nanti akan menguatkan lagi pertanyaan rekan-rekan, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Kita akan mendengarkan sesi yang kedua, ini dari dosen saya, dosen dan juga promotor saya, yang terhormat Ibu Dr. Manik Sunwantari MSI. Ibu Dr. Manik adalah dosen di Fakultas Sosial, FISIP ya, kalau nggak salah. Tapi di komunikasi, Prodi Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana S2. Jadi kalau misalnya dia mau S2 nih, kalau di Palembang harus di Bina Dharma ya, melanjutkan di S2 Bina Dharma. Kalau mau ke Jakarta boleh mampir ke tempatnya Ibu Dr. Manik di Al-Azhar.
Kalau mau ke Bandung boleh langsung mampir ke tempat Pak Suwandi di Unpad. Gitu Siap. ya. Yang punya Jakarta Mbak Manik tuh. Mbak Manik, iya. Jadi silakan lanjut sekolah, nanti pilih aja mau di kota mana. Ingat kalau di Palembang harus balik ke rumah sendiri ya. Oke, Bu Dr. Manik ini juga merupakan pengawas, gitu rekan-rekan ya, ketua pengawas di Komisi Informasi Masyarakat atau KIM singkatannya, itu yang tadi Bu Isna sebutkan juga di awal ya, se-Indonesia, dan tahun 2021 kemarin dapat penghargaan tokoh KIM nasional di daerah Jawa Barat. Tepuk tangan dulu teman-teman, tepuk tangan virtual. Baik, dengan segudang penelitiannya, lalu juga kegiatan sosial aktif dalam komunitas, kita sambut Ibu Dr. Manik Sunuantari MSI. Silakan Ibu. Baik, terima kasih moderator Mbak Dr. Rahma Santi. Sekarang sudah bukan masa saya ya, bukan promotor di sini, sudah rekan kerja saya. Siap. Selamat pagi yang terkasih Profesor Isna Wijayanti, MSI, selaku guru saya, mentor saya terutama dalam kegiatan sosial ya Bu, supaya kita semangat terus, mengurangi kepikunan, jadi bergaul dengan teman-teman di grassroots ya, selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Bina Dharma. Kemudian Bu Dr. Desi Isnawati yang berkenan mengundang saya menemani Pak Dr. Suwandi Sumartias, sobat saya ya, teman lama saya. Lalu Bu Dr. Rahma Santi Zinaida sebagai moderator. Teman-teman, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kondisi sehat, dan saya lihat keceriaan di wajah teman-teman semua, cantik-cantik, gagah-gagah semua, siap untuk memasuki dunia yang serba tidak menentu ini. Jadi kalau orang bisnis bilang 24 jam katanya hidup itu ya, katanya aduh sekarang susah banget Bu Mani tidur. Jadi kalau mau di bidang bisnis itu tidur itu luar biasa mahalnya itu, karena sedikit saja kita lengah maka industri yang lain langsung masuk di dalamnya. Ini menjadi tantangan untuk kita semua ya, sebetulnya tidak hanya teman-teman yang akan memasuki dunia kerja, tetapi juga kami selaku pengajar juga harus berlari-lari nih, nggak lagi jalan tapi berlari mengejar ketertinggalan kami, terutama ketika kita masuk di era 5.0. Oke, Mbak Santi bisa saya share ya. Bagaimana ketika kemudian muncul istilah ini. Saya hanya melengkapi saja apa yang disampaikan Mas Wandi gitu ya, tentang ke depan tuh mau ngapain sih gitu. Sebetulnya teman-teman mungkin sudah lebih sigap ya melihat perkembangan saat ini ya. Dan anak-anak muda sekarang itu lebih hebat sebetulnya, mahasiswa saya lebih hebat daripada dosennya. Jadi dosennya itu kadang terengah-engah untuk mengikuti perkembangan teknologi, masih gagap-gagap, tapi teman-teman ini sudah siap sekali rasanya. Nah, saya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan Pak Mas Wandi ya, tentang apa itu industri 5.0. Jadi ketika kemudian muncul teknologi, itu menghilangkan hambatan jarak, waktu, ya. Bagaimana kemarin rame ketika siaran olahraga atau Maskap, ya, betapa gembiranya walaupun kita menonton di jam yang berbeda, di tempat yang berbeda. Seolah-olah kita menjadi bagian dari penonton pada saat itu. Ya, betapa bangganya kita ketika Juju menang, kemudian Indonesia bisa masuk ke final Thomas Cup, ya. Dan kemudian ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi mulai bergerak cepat untuk kemudian migrasi, mungkin teman-teman juga dengar yang namanya ASO, ya, analog switch off. Jadi di beberapa daerah sudah mulai TV sudah harus diubah dari analog ke digital. Ini
karena rancangannya 2023 kita sudah selesai. Indonesia termasuk yang paling tertinggal, bahkan dibandingkan dengan Afrika Selatan saja kita sudah ketinggalan untuk masuk TV digital. Ya, jadi ketika ingat McLuhan mengatakan di abad 20 kita tergantung pada teknologi komunikasi dan informasi, 21 semakin lagi kita bergantung, dan sekarang di 2022 malahan. Nah, kalau kita lihat ilustrasi di masyarakat Society 5.0, jadi bagaimana ketika kemudian kita dari masyarakat yang dulunya kan pemburu ya, pertanian, kemudian agraris masuk ke industri, industri masuk ke information society, ketika kemudian itu disepakati dalam World Summit International of Information Society ketika dilakukan di Tunisia tahun 2015 ya, kita sudah terlambat juga, kemudian masuk ke Industri Society 5.0. Bagaimana kemudian itu dianggap sebagai smart society, bahkan di sini dikatakan menjadi super smart society. Jadi masyarakat yang sangat cerdas ya. Cerdas sekali di dalam, tidak hanya tadi kalau Mas Wandi bilang memproduksi, mereproduksi informasi, tetapi juga mampu memanfaatkan komunikasi itu, media komunikasi, teknologi komunikasi, itu lebih cerdas lagi. Jadi intinya bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi informasi ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, ya, tidak hanya sekedar fungsi entertain. Kalau tadi dibahas tentang definisi komunikasi massa, ini sudah mulai berubah, gitu ya. Tidak hanya sekedar fungsi entertain, ya, infotainment, tetapi sudah kepada bagaimana memanfaatkan teknologi ini supaya bisa bernilai ekonomis. Nah, ketika Frank Webster mengemukakan di era masyarakat informasi, Information Society 4.0, itu ada 5 kriteria. Jadi yang pertama, teknologikal, bahwa ketika kita masuk di dalam masyarakat informasi, kriteria teknologi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Inovasi teknologi itu sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika Alvin Toffler mengatakan kita melalui revolusi pertanian, industri, kemudian di informasi. Bagaimana kemudian ICT digunakan di dalam pengolahan, penyimpanan, penyebaran informasi. Sehingga ini bisa menekan biaya. Ya kan? Kalau yang sekarang dengan adanya perkuliahan, tadi Prof. Isna sampaikan, perkuliahan dengan e-learning, ya, Anda nggak harus buru-buru lari-lari untuk mengejar supaya nggak macet sampai di kampus. Ya, mungkin setengah jam cukup persiapan karena semua belajar di rumah. Gitu. Tetapi kadang-kadang banyak juga yang mengeluh jadi capek Bu ya, 24 jam rasanya bekerja duduk, melihat laptop, kuliah di situ pegel juga gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ICT ini semuanya menjadi terkoneksi, ya, membentuk yang namanya masyarakat informasi. Ya. Kemudian di tahap kedua, karakteristik yang kedua, bagaimana kemudian di dalam pemanfaatan ICT itu ada perubahan secara ekonomi. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan sudah mulai berubah ketika kita masuk di era masyarakat informasi. Ya, pendidikan sudah mulai berubah. Ya, dulu ketika 4.0 kemudian belum terjadi pandemi, beberapa kampus sudah menyediakan kuliah hybrid, bahkan UT, Universitas Terbuka, semuanya dengan teknologi ya, perkuliahan itu dengan sistem kalau sekarang itu dengan di hybrid ya. Kalau dulu malah mahasiswa belajar sendiri dengan UT. Nah sekarang gencar sekali ya ketika dipaksa orang masuk ke hybrid, terjadi pandemi, semua harus dilakukan secara virtual. Ini mulai pesaing-pesaing. Banyak kemudian beberapa sekolah, pendidikan, ya bahkan kursus, bahkan kemudian ini juga bisa meretas ruang dan waktu.
Ada mulai sudah bisa kuliah misalnya mengambil program summer program, ya kemudian melakukan student exchange lewat virtual. Nggak perlu lagi Anda harus mengeluarkan biaya besar untuk datang ke negara lain. Bahkan virtual tourism sudah mulai dikenalkan. Nah, bagaimana itu kemudian mengundang para wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, itu bernilai ekonomi. Jadi tidak hanya sekedar ya saya hanya buka HP hanya untuk bikin TikTok, tetapi tidak kemudian tadi dipikirkan kira-kira bisa mendapatkan penghasilan nggak ya lewat media ini. Jadi bukan sekedar kemudian mengupload konten, tetapi juga sudah memikirkan ya nilai ekonominya. Kemudian ketenaga kerjaan ya. Jadi sudah terjadi perubahan di dalam pekerjaan. Terjadi penurunan beberapa bidang pekerjaan. Tadi guru misalnya, ada ruang guru yang menyediakan kalau masuk anak-anak SMA pusing, udah buka aja ruang guru. Kalau dulu dicetak buku-buku tentang latihan untuk masuk tes, misalnya tes TPA, tes yang lain, sekarang sudah mulai dengan virtual. Ya, jadi pekerjaan sudah banyak yang hilang. Beberapa iklan, perusahaan iklan sudah mati suri. Ya, bahkan sudah bisa disebut mati karena semuanya sudah bisa mengiklankan diri sendiri. Lalu konsep spasial yang keempat, dimensi ruang. Ya, secara geografis ini menekankan jaringan komunikasi sehingga sudah bukan menjadi suatu hambatan. Tadi contohnya Anda dengan program Kampus Merdeka, Anda bisa summer program, Anda bisa winter program, Anda mungkin kalau ini suatu saat kita bisa bikin MOU ya Prof. Isna, jadi mahasiswa Al-Azhar bisa ikut exchange ke Bina Dharma, mahasiswa Bina Dharma bisa belajar di Al-Azhar, itu memungkinkan. Jadi sudah tidak ada lagi hambatan di dalam geografis. Ini tuntutan ya ketika kita menggunakan teknologi dan kemudian itu dipayungi ada program MBKM. Ya, student exchange. Ada yang mau belajar ke Malaysia, nggak harus ke sana karena dari Malaysia sendiri sudah menawarkan program perkuliahan secara virtual. Semuanya berlomba-lomba untuk seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut kita bikin MOU, Prof. Isna. Depan. Ya, jadi mahasiswa yang dari Jakarta bisa mengenal tadi wisata di Palembang, belajar sambil piknik, mahasiswa Palembang bisa belajar suasana seperti apa di Jakarta, kenal mahasiswa di Jakarta. Jadi sudah bukan menjadi kendala. Kemudian yang kelima yaitu kultural, bagaimana kemudian merubah budaya kita. Ya, tadi Pak Wandi cerita lebih berharga HP daripada pulpen, buku ketinggalan nggak apa-apa, ya pulpen ketinggalan bisa pinjam teman, beli, tetapi HP atau gadget ini sudah separuh nyawa. Kayak lagunya siapa ya, setengah nyawa itu. Nah, jadi nyawanya melayang seolah-olah, jadi kadang-kadang balik lagi boleh deh ngambil gitu, daripada saya kehilangan benda berharga ini. Jadi kita hidup, bangun itu sudah informasi yang dicari. Ya, kita melakukan aktivitas informasi, jadi kita tidak bisa hidup tanpa informasi. Semua informasi ada di setiap belahan media, ya channel apapun kita bisa lihat, radio bisa di mana saja, ya kalau dulu mungkin radio harus dibawa-bawa ke sawah, sekarang sudah enggak lagi. Ya, film sudah bagaimana perkembangan film sudah luar biasa. Ya, sekarang gedung bioskop juga sudah mulai sepi bagi Anda yang sudah nonton sudah pada menonton Dr. Strange belum? Nah, mungkin itu nanti juga suatu saat bioskop sudah pindah ke rumah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nonton bioskop, bisa ditonton di rumah, satu keluarga hanya tinggal berapa biaya yang harus dikeluarkan. Muncul kan Netflix sudah merajai, kemudian ada video ya dan sebagainya. Jadi itu sudah merubah budaya kita ya. Kalau dulu bangun itu yang di ke kamar mandi dulu, ini yang sekarang di sebelah kita adalah gadget. Begitu bangun yang dilihat gadget ini informasinya apa, kan? Nah, jadi kalau kita tadi saya hanya menguatkan saja apa yang disampaikan Pak Wandi,
Society 5.0, bagaimana society intelligence, kecerdasan masyarakat itu harus digabungkan ya dengan ruang fisik dunia maya, dan itu harus terintegrasi. Bagaimana itu dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial ya. Jadi bukan sekedar kalau kita ngomongin 4.0 hanya sebatas sebagai teknologi, tetapi bagaimana ini dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Jadi kalau kita mengatakan ada elemen society 5.0, ada ini adaptasi. Ya. Seorang mahasiswa komunikasi harus beradaptasi dengan cepat sekali. Anda akan ketinggalan. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak sekali yang kolaps ketika kemudian muncul startup. Ya. Bagaimana McDonald, bagaimana KFC berusaha untuk mempertahankan, untuk survive ketika dia mungkin melawan, nggak tahu ya di Palembang ada nggak Sabana, ada nggak fried chicken yang entah namanya dengan nama-nama lokal. Jadi lokal ini sudah mulai mencuat, kalau saya bilang sudah mulai menggila ya, dan ini menggilas perusahaan-perusahaan besar. Ketar-ketir juga ya. Coba beberapa minuman Starbucks sudah bergeser lagi. Kalau dulu image-nya Starbucks itu ada di mall. Kemudian sekarang kalau di Jakarta setiap berapa meter, mungkin 1-2 kilometer sudah ada Starbucks yang kecil-kecil. Belum lagi muncul kopi kenangan, janji jiwa, entah apalagi kopi apa sampai pusing membacanya. Ya, ini Anda harus adaptasi. Jadi ini cepat sekali berubah. Makanya misalnya kalau usaha seperti itu, apalagi. Bahkan kemarin ketika terjadi pandemi, beberapa perusahaan yang menyewakan ruang, co-working itu sudah mulai. Ya. Orang ngapain saya sewa gedung satu gedung. Cukup sekarang sewa satu lantai. Kenapa? Karena berkantor itu tidak harus setiap hari ke kantor. Bisa menghemat biaya. Jadi perusahaan juga mulai mengadaptasi. Di beberapa perkantoran di Jakarta banyak sekali penawaran disewakan, dijual ruang kosong. Ya, karena sekarang perusahaan-perusahaan besar menganggap wah ini investasi yang mahal ketika kita harus menyewa satu gedung. Cukup satu lantai saja kemudian bisa dimanfaatkan untuk beraktivitas. Kemudian apa? Mobilitas. Ya. Anda harus siap untuk mobile. Artinya tidak lagi harus keliling sana kemari ya, tetapi menggunakan tadi memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan. Harus smart ya. Ini teknologi itu seperti apa? Jadi kalau misalnya hanya kita pegang hanya untuk sekedar pengen tahu saja ya sudah sampai selesai di situ. Tapi beberapa orang bisa memanfaatkan itu. Bagaimana kemudian Atta bisa dengan YouTube-nya ya, kemudian si Ari Muhammad bisa jualan berbagai konten-kontennya ya, mungkin kita anggap dulu sepele. Bahkan terakhir ada foto-foto zaman dulu pun bisa kemudian diunggah dan itu bisa dijual. Luar biasa. Jadi memang kreativitas itu sangat dibutuhkan. Kemudian kita harus reaktif. Artinya apa? Bukan reaktif dalam artian yang menggebu-gebu ya, tetapi reaktif yang diikuti dengan adaptasi terhadap perubahan yang ada, baik di internal maupun di eksternal. Kalau kita tidak ingin tertinggal, itulah ya elemen dari Society 5.0. Nah, apa keuntungannya dengan kita mengikuti ini? Berkembangnya model bisnis baru. Ya kan? Dulu kantor pos itu seperti apa berjayanya? Sekarang nggak perlu pusing ya. Barang itu sudah datang sendiri. Apalagi masa pandemi kemarin makin memperkuat betapa berjayanya teknologi ini. Ya, tinggal duduk, tidur kalau perlu, ya tiduran, sudah pesan makanan datang sendiri, sudah diantar. Ya. Di sebagian besar di Jakarta sekarang transportasi itu hanya tinggal transportasi besar, bus-bus besar, ya MRT, kemudian Transjakarta. Sisanya menggunakan Gojek, ya, Gokar, dan seterusnya. Bagaimana kemudian Bluebird harus beradaptasi sehingga dia harus menggandeng Gojek untuk survive. Ini kan model bisnis baru. Yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu tidak terpikirkan. Muncul profesi baru. Tadi Mas Wandi sudah menyampaikan ada content creator.
Bahkan di beberapa Anda kalau lihat di Google, kemudian di YouTube, tawaran coding untuk anak usia 6 tahun. Anak 6 tahun belajar coding. Pertanyaannya, bagaimana Anda yang sudah mungkin ini usia 19, 20 ya Anda ini yang lulus ya teman-teman ini. Harus lebih dong berarti dengan anak-anak yang 6 tahun itu untuk mengerti coding itu apa sih. Walaupun kita tidak menguasai karena itu ranahnya programmer ya, orang-orang informatika, tetapi minimal kita bisa tahu secara dasar sehingga itu bisa memanfaatkan. Muncul pekerjaan baru. Tadi ya, mungkin kalau dalam tanda kutip bahasa pekerjaan ya, buat mereka-mereka yang memang ingin meramaikan. Misalnya sesuatu memblow up, kemudian tadi ada influencer yang tiba-tiba bisa terkenal ketika kemudian dipakai digunakan ya ketika ada perusahaan startup berat nih bayar artis-artis. Nah, artis-artis pun kemudian juga lari lagi, tidak lagi ke iklan di televisi, media-media konvensional, tapi dia juga lari ke media-media baru. Nah, ini juga merupakan solusi bagi perusahaan. Kenapa? Karena menghemat pengeluaran. Meskipun tadi dikatakan bahwa tidak semua bisa digantikan dengan mesin, betul. Tetapi sekarang ini bagi perusahaan solusi. Beberapa perusahaan perbankan sudah banyak kemudian menutup cabangnya. Beberapa bank ya, di Palembang mungkin sudah seperti itu. Sekarang kalau bikin kartu ATM, nggak perlu harus ke customer service. Di BNI Jakarta itu sudah datang sendiri, bikin sendiri, ngetik, keluar sendiri kartu. Jadi kartu kalau hilang, cetak sendiri. Bagaimana kemudian konsep smart city? Ya. KTP saya hilang, saya tinggal ngisi aja di online. Besok sudah diantar oleh Gojek, KTP ibu, kakak ibu yang baru. Hanya minta perubahan juga data tentang itu. Itulah konsep-konsep muncul solusi bagi perusahaan tidak hanya yang profit tetapi juga non profit ya seperti kementerian, pemerintah sudah mulai seperti itu. Jadi layanan itu mengurangi tenaga manusia. Meskipun kadang-kadang kita kesel ya kalau ke customer service yang jawab answering machine. Tetapi ya itulah ya dunia yang kita hadapi. Ya, tergagap-gagap juga. Wah, sekarang enak nih. Saya store transfer nggak perlu saya harus datang ke bank, harus pakai ATM. Bahkan sekarang dengan adanya flip ya, malah nggak perlu pakai biaya kan kalau Anda transfer ke bank manapun. Ya, itu luar biasa. Solusi tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi kita sebagai konsumen. Nah, dampak negatifnya apa? Hilangnya pekerjaan dan profesi lama. Tadi ya, kantor pos sudah nggak ada lagi tukang pos karena sudah beralih ke CNT, GNI yang kemudian bekerja sama dengan Gojek. Ya, Lion Parcel misalnya. Apalagi yang hilang? Bisa jadi ini dosen juga menghilang ini lama-lama kalau semua kuliah dengan virtual. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi memang banyak hal yang tidak bisa diprediksi dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat. Lingkungan terancam. Ini negatif. Bayangkan dulu ketika mungkin Anda sebagian yang menggunakan iPhone ya terbiasa dengan cloud. Samsung nggak mau ketinggalan, dia bikin juga model cloud. Nah, karena itu juga sangat menjaring konsumen. Ini menjadi satu kompetitor buat Apple ketika dia mengeluarkan iPhone. Wah, Samsung pakai iOS ya dulu. Bagaimana ketika kemudian BlackBerry, lalu ada Nokia, hidupnya nggak lama. Ya, karena dia nggak mau berubah iOS-nya. Ya, tergerusnya SDM yang tidak unggul. Jadi teman-teman ini harus terus kreatif, inovatif. Ya. Kalau enggak ya kita tergerus. Kayak hukum alam aja akhirnya terpinggirkan. Mereka-mereka yang tidak bisa beradaptasi ya minggir. Itu yang memang harus dihadapi. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan?
Kalau hanya dengan doa aja nggak selesai. Ikhtiar pun kita harus sampai maksimal. Nah, tantangannya, kalau lihat dari perspektif pendidikan tinggi, bagaimana kemudian ada adaptasi teknologi dan bagaimana menciptakan lulusan yang kreatif. Ini yang sudah dilakukan oleh Universitas Bina Dharma. Nih, saya dengar cerita Mbak Desi, kemudian Mbak Rahma, ya saya panggil Mbak Ma karena masih muda lah ya. Nih, melakukan pembelajaran dalam bentuk ini. Sudah lagi tidak discovery learning. Kalau dulu mungkin istilahnya dengan SCL ya, student center learning. Lari ke problem based learning, project based learning, inquiry learning. Jadi teman-teman ini mungkin waktu kuliah kemarin bisa mereview lagi. Kayaknya dikerjain dosanya ya, tugas melulu. Disuruh ini, cari itu, wawancara ini, wawancara itu. Kemudian suruh baca sendiri. Yang tidak pahami baru diskusi. Mahasiswa harus mencari sendiri, mencari solusi. Ini dalam rangka menerapkan ini. Luar biasa loh ya dosen-dosen di Bina Dharma. Mungkin teman-teman belum sampai menangkap seperti itu. Paling ngomel aja nih kalau mahasiswa, aduh tugas terus. Dari dosen-dosennya apalagi masa pandemi bikin pusing deh. Itu nggak hanya di Bina Dharma mungkin ya, tapi di kampus yang lain pun demikian, menganggap itu sebagai satu beban. Padahal itu adalah bagaimana cara kami dosen membangun karakter mahasiswanya untuk mempelajari sendiri, melakukan pengalaman sendiri, kemudian membuat solusi ketika melihat suatu permasalahan. Kenapa? Karena nanti di dunia kerja itulah tuntutannya. Jadi ketika ada case ini, Anda langsung bisa menyelesaikan. Mencari solusi yang tadi Pak Wandi bilang solutif. Ya, bukan sekedar nyalahin sana, nyalahin situ, tapi bagaimana menyelesaikan ini. Nah, itu kan dimulai dari bangku kuliah. Ya, nggak bisa langsung kerja, langsung menyelesaikan solusi. Kalau Anda tidak terlatih, tidak dilatih sejak di bangku kuliah, Anda akan tergagap-gagap. Oh, ini ya dunia industri itu seperti ini. Itu ya. Jadi mungkin saya juga mewakili ya, minta maaf kalau Anda merasa terbebani banyak tugas, tetapi inilah dalam rangka membuat outputnya lulusan seperti ini, itu ya. Jadi bagaimana proses dari hasil belajar mengajar itu, outputnya bisa benar-benar menyiapkan Anda untuk ke dunia kerja, terutama apa? Dalam membuat proyek, produk, ya, solusi, bagaimana mengkomunikasikan, itu ya harus dengan melihat sendiri, mengalami sendiri di lapangan, sehingga Anda bisa mengembangkan keterampilan komunikasi yang sudah dipelajari secara teori. Kan teori ya iya, tapi kalau ketika kemudian dipraktekkan harus diadaptasi. Situasinya begini, maka harus seperti ini. Ini begini, harus begini. Yang berikutnya, bagaimana kemudian kita melihat kebutuhan industri terhadap SDM? Kreatif. Kalau kerennya mungkin berjiwa entrepreneur ya, ada yang berpikir seperti itu. Ada sedikit celah saja, wah kreatif. Ya. Jadi kalau misalnya Pepsi Cola, itu bisa berpikir kritis, critical thinking, kreatif. Biarin aja lah Coca-Cola ngambil tuh. Ya, minuman-minuman yang bersoda. Tapi ketika yang namanya Anda minum soda gembira, yang diminum adalah produknya Pepsi Cola. Ya. Bagaimana kemudian ketika orang, wah, ini harus dikemas seperti ini, harus dibuat begini. Ya, kemudian harga harus dimainkan ini. Misalnya kalau Anda yang dari PR misalnya, kemudian menerapkan apa? MPR, Marketing Public Relation. Bagaimana ya ini? Membantu orang marketing supaya customer itu paham terhadap produk-produk kita, baik itu barang maupun jasa. Dan kita berpikir critical thinking, penting sekali. Jadi di dalam kesempitan berusaha, kita masih bisa menemukan apa ini yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi, ya, burger misalnya, atau di yang lain.
Kan kalau es krim dulu Walls misalnya Anda, kemudian Woody aja sudah menghilang. Nggak tahu mungkin di Palembang sudah ada McSwee. Jadi minuman itu sebetulnya biasa saja, tetapi kemudian orang kemas itu. Atau es teh ya itu. Kan pikiran kita hanya, oh teh dikasih es aja. Tetapi kemudian kita kreatif, dicampur apa-apa. Nah, lalu bagaimana mengkomunikasikan supaya orang tahu bahwa produk kita itu memang berbeda, unik. Karena ketika kemudian unik, berbeda, orang akan lari, cari. Ya. Terjadi kolaborasi. Makanya sekarang ini orang komunikasi tidak aja belajar komunikasi, Anda harus berkolaborasi. Mempelajari tadi coding, itu kan ilmunya orang TI. Enggak juga. Walaupun dasar kita pasti tahu. Tadi Pak Wandi bilang dengan SNA. Nah, bagaimana kita melihat kemudian jaringan tweet, retweet. Ya. Oh, nanti siapa ini yang paling banyak mempengaruhi siapa nanti yang menjadi misalnya gatekeeper-nya dan seterusnya. Kemudian problem solver. Ya. Bisa memecahkan masalah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita masalah tanpa mengatasi masalah tanpa masalah. Itu bukan tagline-nya, tidak hanya tagline-nya Pegadaian ya. Tapi bagaimana kemudian kita melihat suatu problem dan bisa mengatasi dan berkarakter. Nah, ini tuntutan di saat 5.0. Karakter. Ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaannya ada di sini. Tidak hanya kita memanfaatkan teknologi, ya, ngikuti saja arti teknologi, tapi kita punya karakter. Nilai-nilai kemanusiaan dimunculkan tadi. Bahwa teknologi ada, tetapi tidak semua hal bisa diselesaikan dengan teknologi. Ya, ketemu dosen, penting itu. Bimbingan misalnya tidak selalu bisa online. Kadang-kadang harus ketemu juga nih, enggak. Ya, perkuliahan tidak selalu selesai dengan virtual. Atau tadi customer service, kalau ada masalah yang lain, ya kita harus ketemu face to face. Ya. Nah, masa depan industrial ekonomi itu seperti ini nantinya. Industrial 4.0, ini di sini 5.0. Dan ini akan mempengaruhi semua sektor industri. Bagaimana kemudian ke depan itu kita bisa membangun jiwa-jiwa yang smart, ya, cerdas, lulusan yang cerdas. Bukan hanya dalam IQ ya, bukan IQ-nya 150, 140, tetapi tadi cerdas dalam menangkap sesuatu atau peluang. Ada tantangan, kok bisa kita tahu. Jadi kita bisa berkolaborasi tadi menggunakan teknologi, tapi kita bisa menangkap peluang-peluang itu. Ya. Nah, produk-produk tidak lagi kemudian menjadi personal. Kalau dulu apa? Oh ya, ini dikeluarkan oleh Amerika, ini oleh Singapura, ini oleh Korea misalnya. Tapi sekarang semua negara bisa memproduksi secara massal. Atau kalau pertama kali dulu keluar yang namanya laptop merek Toshiba, sekarang sudah bingung Anda mau pakai laptop yang mana. Ya paling yang dicari tinggal pada kebutuhannya untuk apa. Nah, kalau hanya untuk sekedar ini, Anda nggak perlu dengan yang high-tech. Tapi kemudian mereka yang lari ke gaming, beda lagi. Dibuatlah itu. Dan bukan hanya satu perusahaan yang menguasai komputer di gaming, tapi beberapa perusahaan. Jadi tidak lagi menjadi produk yang personal, tapi bisa selain massal, juga bisa diproduksi oleh beberapa perusahaan. Sehingga menjadi suatu persaingan yang cukup besar. Sehingga kalau kita tidak mengikuti, ya sudah kita selesai sampai di situ. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kita bisa menerapkan artificial intelligence ini? Ya, kolaborasi sehingga bisa membentuk yang namanya tadi generasi yang smart. Ya. Di sini ini inovasi teknologi dibutuhkan. Ya.
Dulu misalnya cukup WA, kemudian cukup dengan adanya IG, oh cukup ini terus ya, ada Telegram dan seterusnya. Tadi di awal saya bilang ada film dan seterusnya. Nah, kebutuhan pada keterampilan ketika kita masuk ke society 5.0, innovation economy. Jadi bentuk-bentuk inovasi apa yang perlu? Ya. Mungkin kalau saya kadang dengan bahasa saya sekarang ini orang harus berpikir liar dalam melakukan kreativitas. Untuk menciptakan inovasi memang harus di luar pemikiran. Dalam PR itu ada yang namanya sekarang lagi muncul metaverse. Ya toh? Muncul avatar. Dalam marketing menarik itu kalau diterapkan. Tetapi dalam kegiatan PR tidak semuanya bisa diterapkan metaverse ini. Dan menciptakan avatar-avatar gitu ya. Ketika kita kemudian menjual produk kita, itu akan lebih menarik. Kemudian digital writing. Tadi sudah disinggung Mas Wandi. Ya. Praktisi untuk yang mampu untuk menulis di media digital. Karena polanya beda dengan yang media konvensional. Lalu bagaimana kemudian membangun image? Ya, menjadi ambasador, brand ambasador, kalau sekarang ada influencer, ya, nah, mengimplementasikan bagaimana ini media dan manusia. Roti boleh sama nih, macam-macam semua jualan roti. Tapi bagaimana kemudian kita bisa membangun bahwa roti kita tadi beda, unik dibandingkan yang lain, nggak ada. Anda nggak akan nemu roti. Anda nggak akan nemu kopi ini, kecuali di misalnya Janji Jiwa. Anda nggak nemu kopi ini, kecuali ada di Kopi Kenanga misalnya. Ya, artificial intelligence penting ya. Jadi big data itu penting. Bagaimana Anda bisa melihat, Google bisa melihat habit kita. Ya. Bagi teman-teman yang senang nonton drakor misalnya lewat komputer, laptop, gadget, itu nanti sudah muncul nih. Film-film Korea baru, drama Korea baru, ditawarkan. Jadi dia sudah bisa melihat budaya kita apa. Begitu buka, langsung muncul. Ini yang sering dia lihat, yang sering dia nonton. Dan kita tidak bisa membayangkan ya mungkin. Berapa besar sih server yang dipunyai oleh si YouTube ini. Sehingga bisa menyimpan sekian banyak film. Sekian banyak video. Mungkin kalau di kantor-kantor, sebentar aja udah hang. Ya. Waduh, ini sistemnya sudah marah nih, ngambek. Ya, misalnya kalau di kampus saya kadang-kadang, waduh, harus tutup dulu, maintenance dulu, servernya nggak kuat. Nah, kalau kita bayangkan seberapa besar YouTube punya server. Collective intelligence, ya. Bagaimana kemudian kita bisa men-setting ya, menggabungkan itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Lobbying and influence, ya. Jadi pengaruh bagaimana lobbying itu nanti bisa mempengaruhi aksi-aksi kita. Lalu bagaimana kita melakukan kreativitas ya, creating attention, co-planning, globalization terminologi ya. Lalu automate work and robotic. Ya, memanfaatkan robot. Misalnya Jepang sudah mulai nanti tamu itu yang say hello robotnya. Nah, kalau sekarang nih saya lupa waktu itu ya buka ada kulkas, wah yang habis telur ketika ini besok sudah ada yang datang nih ke saya. Tahu bahwa kulkas Anda yang kosong adalah ini. Sama kalau Anda mungkin para pembuat film ini sudah harus lebih jauh ya, menginspirasi. Nah, atau siapa dulu yang pernah berpikir bahwa film-film yang diproduksi grupnya apa tadi pahlawan-pahlawan seperti Dr. Strange kita menciptakan universe, metaverse, ternyata dalam kenyataannya bisa dilakukan. Itu kan sekian tahun yang lalu kayaknya mimpi ya film-film itu. Benar gak ya bisa seperti ini? Dan ternyata terbukti. Memungkinkan. Ya, karena apa? Kreatif tadi. Jadi
ketika kemudian kita masuk ke sini, ini contoh-contoh inovasi ya. Dengan adanya inovasi teknologi, maka servis pun juga melakukan inovasi, ya, revolusi industri. Jadi tidak hanya inovasi hanya di bidang teknologi, tapi pelayanan, ya. Kan dalam pengurangan tenaga kerja sekarang beberapa perusahaan fast food misalnya kayak KFC sudah tidak lagi menyediakan karyawan untuk mengambil bekas kotor makanan kita yang kotor, ya. Di beberapa negara di luar negeri sudah self service. Anda ngambil sendiri, nanti kotorannya masukkan ke sampah sendiri dan itu sudah dibagi sampah. Ya. Inovasi, kemudian pakaian-pakaian bekas misalnya ada yang membuat pakaian dari pakaian bekas kemudian dijadikan satu, dijadikan keluarlah produk baru. Ya, ini lahirnya Society 5.0. Jadi memang berat ya tuntutan, berat nggak berat juga karena kalau kita nggak ikut di situ ya sudah selesai nasib kita sampai di sini. Ya, nah, jadi bidang apa saja nih SDM seperti apa yang dibutuhkan di dalam komunikasi. Tadi sudah disebut ada copywriter, content creator, jurnalis, animator, dan seterusnya. Ini dulu adalah miliknya copywriter, content creator, animator. Orang-orang di kafe ya, desain komunikasi visual. Tetapi ternyata lulusan di kafe pun sekarang harus belajar komunikasi. Nggak ada sekarang biro iklan yang hanya terima, oh saya cuma bisanya animasi. Loh, Anda nggak bisa bikin copywriter. Saya nggak sekolahnya di copywriter. Tuntutan di dunia industri nggak bisa seperti itu. Dulu dianggap bahwa sekian puluh tahun yang lalu penguasaan bahasa itu sangat penting, bahasa Inggris terutama. Sekarang menjadi tidak penting dan itu menjadi harus malah. Kalau saya bilang menjadi wajib, bukan lagi sunnah. Nah, sunnahnya Anda menguasai bahasa yang lain. Bahasa Mandarin, bahasa Korea misalnya. Bahasa Jepang misalnya. Bisa dibayangkan lintas ilmu. Orang-orang sastra Inggris mempelajari komunikasi, mempelajari PR, mempelajari marketing. Ya kan? Berapa banyak nanti orang ekonomi misalnya ahli ekonom? Belum tentu, karena mereka belum tentu lari ke sana. Sehingga perlu tadi lintas ilmu. Ya. Bagaimana melakukan social media analysis? SEO ya, search engine optimize. Jadi nggak seperti dulu bikin media apa namanya hanya menulis saja nih hari ini apa ini udah kelewat. Tapi kita juga diminta untuk melakukan analis terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ada di tentang perusahaan di berbagai media. Bikin riset-riset baru. Desain grafis dulu punyanya orang desain DKV. Influencer marketing orang marketing. Tapi kemudian ini juga terambil oleh anak-anak komunikasi. Nah, Anda yang dari, ini kan di Bina Dharma ada dua ya, broadcast dan PR. Nah, bagaimana Anda bisa menggodok diri Anda sendiri ketika kemudian siap untuk terjun ke pasar. Ya. Nih, jadi tadi Pak Wandi sampaikan tadi bahwa, oh ya, saya di kami, Bu Prof. Isna dan saya memang di KIM, mudah-mudahan nih Mas Wandi, KIM bisa benar-benar memperjuangkan di grassroots ya. Karena beberapa sudah kita lakukan. Jadi yang terakhir teman-teman itu bikin TV desa, kemudian mereka upload di YouTube karena kalau TV itu mahal investasinya. Jadi setiap desa punya TV desa dan itu yang kemudian isinya tentang kemajuan apapun yang terjadi di desanya masing-masing diupload di YouTube. Nah, itu kan mengundang wisatawan untuk memunculkan yang namanya rural tourism, misalnya rural destination tadi ya. Pak Wandi pengen piknik ke Sungai Musi. Nah, itu kalau nggak pernah diekspos bagaimana kita tahu. Nah, kita memanfaatkan itu. Restoran-restoran sekarang yang nggak Instagramable nggak laku di Jakarta, banyak juga yang tutup. Ya, karena konsumen yang dicari bukan lagi makanannya, tetapi
bagaimana kemudian ketika saya makan di sini, saya bisa upload, bisa menambah peningkatan penjualan, tapi juga bisa menjadikan saya sebagai influencer, atau saya sebagai nanti dia minta sebagai ambassador perusahaan tertentu. Jadi memungkinkan, sehingga dari hal yang tadi sempit kita bisa mencari peluang, ya apa nih yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa memenangkan kompetisi ini. Nah, itu yang terjadi. Perusahaan-perusahaan besar itu sekarang takut. Perusahaan-perusahaan multinasional itu sekarang takut sekali dengan yang namanya startup. Meskipun startup itu banyak yang cepat naik, tapi banyak juga yang langsung mati, ya. Karena memang larinya akhirnya nanti kepada investor, ya. Tapi itu tidak menyurutkan para startup baru yang kemudian bermunculan. Itu yang bisa kita sharing. Mungkin nanti bisa lebih banyak diskusi, Mbak Rahma dan teman-teman semua. Melihat wajah yang ceria-ceria ini dari teman-teman, sepertinya sudah siap memasuki dunia kerja, bukan memasuki rumah tangga, ya, rumah tangga baru saja, tetapi rumah kerja gitu. Ya, bisa membawa nama Bina Dharma, wah berhasil, ya, startup ini dari Bina Dharma dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Manik Sunantari. Ini sangat berharga sekali, bukan hanya kepada mahasiswa yang akan lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi, tapi juga untuk kami-kami, dosen-dosen, ya, sebagai bahan refleksi untuk terus memajukan, mengembangkan kurikulum, kerjasama, dan lain sebagainya. Saya sebenarnya ingin merangkum terlebih dahulu nih, sebelum rekan-rekan mulai bertanya, mulai berdiskusi. Tadi menarik sekali di awal Pak Dr. Suwandi sudah menceritakan bagaimana ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti cagar budaya, adanya banyaknya serangan hate speech dan lain sebagainya, dan kita harus menjadi agent-agent untuk menangkal hate speech itu, dan juga terkait bagaimana profesi baru ini berkembang. Yang paling menarik adalah content creator yang saya rasa akan menjadi PR juga untuk kita sebagai orang-orang komunikasi. Semua orang dari berbagai disiplin ilmu sekarang sudah mulai mempelajari ilmu kita secara mandiri tanpa harus kuliah, sehingga ini juga menjadi tantangan untuk para dosen dan juga para lulusan. Dan yang lebih menarik lagi, baru saja disampaikan oleh Bu Dr. Manik ini, seperti kita tuh harus langsung melek adanya banyak sekali peluang gitu ya. Jadi tantangan tadi dan adanya peluang, banyak sekali jenis pekerjaan baru yang bisa kita bidik mulai dari sekarang sebagai calon lulusan nih, sebenarnya bukan mahasiswa lagi nih, sebenarnya udah lulus semua, tapi masih perlu melihat apakah yang kurang dari diri kita dan apa yang harus perlu kita kembangkan lagi. Seperti adanya model bisnis baru, otomatis dengan adanya perkembangan Society 5.0, banyak sekali model bisnis yang dirancang oleh perusahaan-perusahaan itu mengacu pada hal-hal yang lebih sifatnya digital. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, pencerahan pada pagi dan siang hari ini saya anggap bisa mencerahkan dan semoga bisa memantik diskusi yang lebih menarik lagi pada sesi diskusi yang akan kita buka saat ini. Kami persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa nih, mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, gitu, karena Bu Dr. Manik, Pak Dr. Suwandi ini juga adalah dosen-dosen komunikasi yang bisa menjelaskan mungkin keraguan-raguan atau kegelisahan rekan-rekan. Mungkin boleh raise hand atau open mic, silakan. Saya persilahkan. Ada yang open mic di sini? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Dina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Pudalestari ingin bertanya kepada Bu Manik, bagaimana menjaga etika komunikasi profesional saat kita mulai ingin menggunakan sosial media sebagai medium dalam meningkatkan nilai ekonomi personal branding. Terima kasih. Baik, Mbak Dina Puja, dari angkatan berapa nih Mbak Dina? Angkatan 2017. 2017, udah lumayan juga nih.
Kita simpan dulu pertanyaannya, atau mau langsung dijawab, Bu Manik? Kita kumpulkan aja dulu, Siap. Mbak moderator. Ya. Baik, udah saya catat pertanyaannya. Tadi agak cepat banget Mbak Dina, boleh diulang sedikit nggak? Pertanyaannya menarik, jadi harus saya catat ulang gitu ya. Boleh diulang Mbak Dina Puja? Untuk pertanyaannya, bagaimana menjaga etika komunikasi profesional saat kita mulai ingin menggunakan sosial media sebagai medium dalam meningkatkan nilai ekonomi personal branding? Oke, jadi pertanyaannya fokus pada personal branding gitu ya, bagus terkait dengan mau nyari kerja nih ya, Mbak Dina ya. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain, Mbak Dina. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik. Mungkin ada rekan-rekan lain, dipersilahkan. Ada yang open mic? Belum? Oke. Kalau belum nggak apa-apa, mungkin sedang mengumpulkan percaya diri. Soalnya Mbak Dina belum apa-apa, pertanyaannya udah detail banget nih gitu ya. Mungkin nanti akan dijawab bukan hanya dengan oleh Ibu Dr. Manik, tapi akan disambung oleh Pak Dr. Suwandi, karena ini sangat menarik pertanyaan. Monggo Ibu Manik. Baik, terima kasih Mbak Dina Puja. Pertama, selamat ya Mbak, sudah menyelesaikan kewajiban, karena lulus sekolah itu harus lulus gitu kewajibannya. Jadi kalau nggak lulus, aduh parah banget nih ya gitu. Apapun itu Anda sudah menyelesaikan kewajiban. Nah, terkait dengan personal branding, etika komunikasi, sebetulnya kalau kita bicara etika di media sosial itu tidak ubahnya ketika kita juga menerapkan etika di media konvensional. Nah, balik lagi, kalau Anda mungkin pernah baca, saya tertarik dengan buku The Death of Expertise, matinya kepakaran. Ya. Jadi orang sekarang sudah menganggap dirinya pakar. Ya, ketika dulu pertama kali muncul yang namanya pandemi, banyak orang-orang kemudian mempromosikan personal branding sampai NG ya, mengatakan menemukan melakukan wawancara kepada pihak yang lain yang mengatakan menemukan obat untuk mengatasi COVID. Nah, itu jadi yang dipercaya ketika era post-truth itu bukan lagi logika, keilmuan, tetapi siapa yang berani bicara. Bukan lagi kebenaran, tetapi sudah pada opini. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, sebagai orang yang mengerti tentang teori komunikasi, maka kita harus berbasis kepada teori ilmu yang kita sudah dapatkan. Jadi akademis itu wajib ya kita pakai dimanapun. Nah itu tadi berkarakter itu yang dimaksud seperti itu. Kalau maaf karena saya Muslim, jadi kalau istilahnya sebelum kita mengunggah sesuatu, kalau itu masih Anda ragu, kita bisa tabayun kepada orang yang lebih ahli, benar nggak ya sebelum kita menyampaikan. Jadi jangan kemudian memperkeruh suasana, tetapi kita ingat. Balik lagi ke etikanya. Sama dengan ketika kemudian kita melakukan bertemu dengan dosen, misalnya di WA aja selalu harus mengucap salam. Itu kan etika ya, etika menggunakan media sosial dengan gadget. Nah, apalagi dengan personal branding. Jadi kata, ya kalimat. Karena ketika kita menggunakan media sosial digital, apalagi di era digital, jejak digital kita itu tidak bisa dihapus. Ya, sehingga harus hati-hati sekali ketika kita menyampaikan sesuatu. Ya, terlebih ketika kita mau melakukan personal branding. Ini kalau mungkin dalam komunikasi nanti Pak Wandi yang lebih paham ya, kalau personal branding bisa dengan orang impression management gitu. Oh ya harus seperti ini ketika kita mau membranding ya, artinya menjual dalam artian diri bukan artian negatif ya, tetapi hal yang positif. Ya, misalnya dalam berkata, berpakaian, misalnya perform itu juga harus mengikuti etika yang konvensional. Kan nggak asal-asalan. Berkata pun tidak sembarangan. Kita mau di mana? Jadi menempatkan kata, kalimat, itu ya disesuaikan dengan di mana kita akan menyampaikan. Walaupun itu sifatnya massal.
ya. Jadi etika budaya timur, kalau kita orang-orang timur ya harus kita pertahankan. Justru itu yang menjadi kekuatan lokal ya, bahwa inilah warnanya Indonesia, inilah warna komunikasi dengan budaya ketimuran. Ya, begitu Mbak Desi. Mungkin nanti Mas Wandi bisa menambahkan ya. Monggo Mbak Rahma. Monggo Pak Dr. Suwandi. Ya, terima kasih Mbak Manik. Tadi Dina ya yang bertanya menyangkut etika apa ya, etika komunikasi ya. Seringkali kan etika tuh tidak apa, kalau berbicara etika tidak eksplisit tertulis ya. Di dalam hukum pun mungkin selama Undang-Undang ITE menjadi acuan, saya pikir etika bisa sangat cair, memodifikasi prinsip-prinsip umumnya. Jangan sampai tatkala kita personal branding ya. Yang paling sukses saya pikir kalau hati-hati juga sih. Kalau dalam dunia politik Pak Ridwan Kamil sukses begitu ya. Cuman ya antara personal branding Pak Ridwan Kamil kan di saat wali kota dia punya pribadi ya, contohnya sangat sukses untuk sebagai wali kota ya. Hampir tiap hari jam 5 sore beliau tuh membaca dan men-tweet sendiri begitu. Ya, walaupun pejabat publik, beliau sempat untuk aktif. Nah, begitu. Jadi secara pribadi menyempatkan waktu untuk terus berkomunikasi dengan warga. Setiap ada masalah di Kota Bandung respon langsung begitu secara pribadi. Mungkin satu sisi orang sangat kenal, familiar dan populer begitu ya. Dan kerjanya betul-betul. Jadi antara kenyataan dengan sikap cepat gitu ya, solutif yang digagas oleh Pak Ridwan Kamil itu membuat populer sampai ke jadi gubernur, walaupun di saat gubernur beliau tidak sempat lagi kelihatannya punya admin ya gitu ya. Tapi dari segi ini naiknya beliau itu mengupload berbagai keberhasilannya di di data pribadinya sudah sangat sukses menurut saya. Jadi Mbak Dina bisa dan kawan-kawan bisa berbagai cara sih sungguhnya, mau bikin Instagram sendiri begitu ya dengan logo sendiri begitu ya. Ada teman anak saya tuh SMA 6 di Bandung, dia sejak SMA sudah mulai bisnis online sih gitu ya. Dia melalui Instagram, kemudian tas-tasnya unik, tidak ada di pasar atau toko begitu ya. Waduh, luar biasa dari segi ekonomi lonjakannya sekarang ya. Anak muda begitu ya, kuliahnya di UPI ya, tapi ya harga terlambat ya kuliahnya karena tadi bisnisnya luar biasa ya, itu melalui Instagram terutama saya lihat sih. Tapi secara ekonomis dia sukses ya. Kebetulan tas-tas yang dia branding begitu tidak ada di toko atau pasar, tinggal sembarangan maksudnya ya. Dan ini hal-hal yang bisa Mbak Dina dan kawan-kawan tiru bagaimana cara berbisnis. Tapi ya mudah-mudahan ya, tapi kan kalau namanya pembeli kan selalu melihat kualitas begitu ya. Jangan sampai membodohi para netizen tentunya ya, para untuk produk yang kita publish ya. Tapi etika secara umum tidak boleh menipu ya. Satu, kebohongan nggak boleh, itu pasti ya. Tidak boleh yang berkaitan dengan sara pasti begitu ya. Tapi hal-hal yang positif ini perlu menjadi pedoman untuk beretika ya. Jangan sampai melemahkan orang lain, apalagi calon pembeli begitu ya. Memang repot sih. Pembeli kita kan nggak tahu ya. Tapi ya komplain biasanya akan merusak produk kita sih. Makanya dijaga antara kualitas, distribusi dan sebagainya. Kalau lihat kopi atau Tokopedia begitu ya, bersaing terus ya. Saya lihat sih dari segi kualitas, pelayanan juga penting. Apalagi sekarang personal ya, bukan perusahaan. Ini hal-hal yang perlu dijadikan pedoman. Jadi etikanya saya pikir seperti halnya dalam bisnis lah, berlaku lah. Ya lagi-lagi di media sosial kan sangat cepat reaksinya. Beda kalau bisnis secara offline ya. Online ini kan cepat. Jadi reaksi tatkala tidak produk kita nggak bagus, nggak sesuai permintaan, harapan, itu orang bisa kecewa begitu ya. Ini penting, harus dijaga Mbak Dina ya. Kemudian tadi alih-alih medianya lihat dulu aja apakah yang selama ini saya lihat Instagram ya.
yang pas, atau mungkin bikin podcast sendiri ya, seperti Deddy Kobuser ya, atau bergabung dengan teman-teman. Ya, ini di perusahaan Garut di Kulit Sukaregang sudah online sekarang, udah mulai anak-anak kreatif itu ya membuat sampai ke mancanegara ya. Tapi ya komunitas anak muda di Sukaregang tuh. Jadi ya, teman-teman bisa klik misalnya produk-produk kulit ya, cuman ya tadi alih-alih tetap kualitas dan layanan, menjaga kualitas produk tetap ya selain layanan. Ini penting untuk personal branding ya. Komitmen ini perlu untuk kan dulu tahu kulit Sukaregang tuh sangat tradisional, artinya nggak pernah ada media, tapi anak-anaknya generasi berikutnya memodifikasi ya, sekarang punya punya jargon jaringan bisnisnya sendiri ya. Tapi modelnya jangan sampai ketinggalan, punya kekhasan. Perlu juga ya, ciri khas dari produk Mbak Dina dan kawan-kawan yang akan dipasarkan. Dan perlahan-lahan tentunya akan membangun reputasi dan personal branding sendiri. Ya, kemudian juga ada kuliner keluarga ya di mana Bogor, Sukabumi. Ya, produk-produk Sukabumi ya. Banyak sekarang mungkin ya, tapi jangan sebaliknya. Kalau dalam dunia politik memang rentan lah. Rentan, termasuk mungkin kita tahu Gubernur Jateng ya, sempat Pak Ganjar tuh babak belur, hanya pintar ngomong aja di media sosial begitu ya, sempat ramai. Ya ini dunia politik memang penuh dengan ya trik-trik dan intrik ya. Tapi kalau bisnis sih, saya pikir ketulusan, akurasi, kecepatan, kemudian kualitas layanan, kualitas produk ini menjadi sebuah catatan sangat penting ya. Itu saja mungkin Mbak Manik dan kawan-kawan, Mbak Rama ya. Dan baik. Ya. Lengkap sekali penjelasannya nih Mbak Dina, semoga bisa bisa segera menentukan kira-kira branding seperti apa yang diinginkan, karena branding is a promise, jadi itu adalah sebuah janji yang nggak mungkin bisa mendadak ada, tapi harus dibangun gitu ya, harus dibangun branding ini. Mbak Dina, mungkin mau ada pertanyaan lanjutan Mbak Dina, karena ini sesi diskusi ya, mungkin Mbak Dina kepengen juga nih bertanya lagi sama Pak Wandi atau Bu Manik. Saya jadi ngomongnya udah Pak Wandi aja, padahal harus Pak Suwandi, maaf ikut-ikutan Mbak Desi sama Mbak Manik. Baik, selanjutnya mungkin rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya, saya boleh di raise hand atau mungkin boleh membuka mic ya, gitu. Oke, saya lihat dulu. Ada yang buka mic nih, Rexi Leo dan Raimuza. Ini berdua gitu ya, Zoom. Apa Adika? Di rumah di kampus nih. Oh, di rumah. Di rumahnya. Iya. Biar ini ya, biar hemat. Kalau anak kos ini biar hemat ini, Pak Suwandi. Apa kuota? Jadi nge-zoom-nya berdua. Baik. Ini yang mau bertanya siapa? Reksi dulu. Reksi Leo Aditya, Mem. Reksi dulu mau tanya. Oke, silakan Reksi. Suaranya bisa diperbesar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Suwandi tentang kemarin kan kita tengah dihadapkan dengan era new normal atau kenormalan baru. Dalam era ini sebagian aktivitas bisa dilakukan secara virtual atau digital, Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita membangun komunikasi yang efektif, friendly? Nah, mungkin itu saja, Pak, yang pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya udah catat, tapi poinnya tadi ya tentang komunikasi yang efektif juga. Berarti kayaknya orang-orang nih, mahasiswa nih kayaknya concern banget gitu dengan bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Kita tahan dulu, mungkin tadi katanya sebelahnya nih, teman satu kosnya, siapa namanya tadi? Raimuza, oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang pada Bapak Suwandi dan Ibu Mani. Saya Raimuza Pasai
ingin bertanya kepada Bapak Suwandi. Pertanyaannya, mohon untuk Bapak Suwandi lebih menjelaskan lagi terkait tentang komunikasi krisis multidimensi yang mikro dan makro tadi, Pak. Sebentar, saya coba catat dulu. Krisis multidimensi. Makro dan mikro, Mbak. Mikro dan makro. Baik. Ya, lebih dijelaskan kembali aja, Mbak. Mungkin ada yang kurang ngerti. Iya, mungkin Remuza sendiri juga belum ngerti kali. Iya, benar sekali, Mbak. Bagus ya, malu bertanya itu sesat di jalan, benar. Nanya sekarang mumpung ada yang jelasin. Yang jelasin langsung. Saya hold dulu untuk pertanyaannya. Terima kasih Remuza dan ini itu teman satu kosnya. Reksi Leo, ya terima kasih atas pertanyaannya. Seperti awal tadi akan dijawab oleh Pak Dr. Suwandi dan dilanjutkan juga oleh Ibu Dr. Manik. Silakan Pak. Ya, langsung aja Mbak Rahma ya, terima kasih. Saudara Reksi ya, new normal. Saya hampir 3 artikel tuh terkait COVID menulisnya ya. Karena kesal juga pengalaman tuh. Sesuatu yang dianggap mudah komunikasi itu ya. Pertama dari prinsip tentang new normal misalnya mencuci tangan 5M ya atau 3M dulu ya, membasuh mencuci tangan, pakai masker, apalagi M1-nya lagi bergeser ke 5 begitu ya, 5M, kemudian ada yang 6M begitu ya. Itu sempat saya ke Sukabumi dengan tim-tim dari Bang Jabar gitu ya. Tentang tadi riset konsep tentang 3M dan 5M ya bergeser-geser. Tapi yang saya jadi persoalan ternyata di media sosial ini ya ini tidak ada yang mengawal, belum ada yang mengawal dari pemerintah itu. Jadi harusnya mulai dari awal lah, dari awal pandemi itu guyonan kita para elit negara itu jejak digital kuat ya. Jadi kehadiran COVID-19 itu direspon kurang positif, kemudian muncul juru bicara siapa yang tinggi besar itu tiap hari ya muncul, itu juga kekeliruan, jadi respon pemerintah antisipatifnya responnya kurang bagus. Jadi COVID itu dianggap main-main dari awalnya ya, sesuatu yang padahal serius. Kemudian juga di era new normal jelas orang informasi itu begitu liar, begitu ya. Seolah-olah gagap gitu pemerintah itu harus seperti apa, sementara informasi luar biasa di masyarakat itu berkembang ya, antara percaya dan tidak sampai hari ini ya, ada yang nggak percaya COVID ya ini yang luar biasa, sehingga penerapan 5M tadi, mencuci tangan dan lain sebagainya, pakai masker, untuk masker saja ya, selain sulit harganya juga relatif mahal di desa-desa, masyarakat belum sadar begitu. Jadi informasi produk saja untuk apalagi misalnya karena habitnya memang kita kan baru ya. Habit memakai masker, mencuci tangan begitu ya. Ini harusnya pemerintah itu pendekatannya persuasif tapi juru bicaranya harus satu suara gitu dari atas tuh. Ya. Karena mengandalkan media sosial itu liar. Siapa komunikator pemerintah? Ini kelemahan kemarin ya. Harusnya media sosial pun dikuasai oleh Kominfo misalnya atau juru bicara tentang COVID, dan ini satu suara betul-betul informasinya clear begitu ya. Ini enggak. Jadi direspon oleh para netizen dan warga net, ini informasi yang benar yang mana begitu. Ya, ini kekeliruan menurut saya ya. Jadi tidak adanya kejelasan informasi, juru bicara pemerintah ya dari pusat sampai daerah itu tidak senada, tidak seiring begitu ya. Sampai hari ini juru bicara negara tidak ada. Setiap ada kasus ya, termasuk vaksin kemarin pro kontra, masker juga ya. Kebiasaan habitnya tuh belum ditangkap begitu ya. Pendekatan persuasifnya tuh nggak jalan. Apalagi dengan media sosial ya, sulit persuasifnya ya. Kita akhirnya lari-lari ke beberapa daerah. Tetap face to face penting juga ya. Karena era new normal ya belum siap pemerintah ini, belum ada juru bicara yang kredibel, capable begitu ya, betul-betul humanis begitu ya, tidak menakut-nakuti seperti Pak Juri ya,
yang diganti juru bicara Kopintu ya, karena para netizen kontra ya, ini orang menakut-nakuti, banyak yang stres dan ini tidak ditangkap oleh pemerintah, walaupun akhirnya diganti ya, karena tadi mengkhawatirkan setiap orang ya, dan betul-betul ya artinya pemerintah belum siap ya dalam segala aspek ya, kelihatan ketedorannya ya. Ini jadi ya artinya apakah ini terlalu terpusat informasi itu, tapi ya kalaupun ini penting terpusat seperti halnya di Cina, Vietnam begitu ya, walaupun mereka otoriter ya, jadi kepatuhan warga takut kalau tidak pakai masker tuh ya, ini yang perlu, tapi jangan dibangun fear arousing begitu ya. Tapi kemarin tuh juru bicara sempat membangun fear arousing dalam persuasifnya ya, jadi menakut-nakuti begitu ya, korban terus-terusan begitu ya. Ini kegagalan komunikasi ya. Pertama dari segi kesiapan, kemudian medianya juga harusnya serempak semua media ini diingatkan lah ya, supaya satu suara ya, baik media nirmasa maupun media sosial ya, ini penting ya. Kemudian juga tindakan-tindakan komunikasi yang persuasif, tetap perlu para pendamping sih ya, tokoh-tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan, baik ulama maupun tokoh-tokoh formal lainnya. Ya, jadi Pak Ridwan Kamil sih cepat menurut saya ya. Ada kasus tentang yang didenda yang di Tasik itu ya, 5 juta tukang bubur. Oh, sampai terjun itu Gubernur Jabar ya. Kok didenda sih begitu ya? Karena tidak terakhir itu saya lupa malah kasusnya. Ya, 5 juta. Ini hal-hal yang karena tadi liarnya informasi ya. Harusnya kalau tidak masker, tidak taat protokol kesehatan, itu diingatkan dulu, kata Ridwan Kamil. Ada 69 tahap loh. Ya, akhirnya gubernur yang menjelaskan langsung. Ya, bukan main Satpol PP itu main tangkap karena tidak taat protokol kesehatan. Ya, jadi tukang bubur yang kena kalau di Tasik. Ya, ini sampai gubernur yang turun tangan. Ini antara elit pemerintah dengan tingkat lapangan tuh seringkali tidak sinkron ya. Ini bahayanya komunikasi. Ya. Begitu ya. Jadi perlu komunikasi strategisnya nih yang perlu ditata ya, mulai dari sumbernya, pesannya harus clear dulu. Sebelum disampaikan harus clear. Ya, apa yang ingin disampaikan ya. Termasuk pro kontra vaksin misalnya yang kemarin ya, ketaatan PPKM level 1 2 3. Waduh, ini juga pro kontra ya. Ini hal-hal yang menurut saya di era new normal betapa sulitnya mengelola komunikasi ya. Ya, sampai hari ini ya terjadi. Ya, saya merindukan bukan petugas ya, juru bicara negara atau pemerintah baik tingkat provinsi maupun pusat yang satu nada begitu. Ya, informasi itu tidak liar. Begitu, Mas Reksi ya. Begitu ya. Di era new normal ini kita kedodoran ya. Kemudian untuk Rai Musa, krisis multidimensi makro dan mikro, ini bersangkut paut dengan urusan negara atau bukanlah ya. Karena di level mikro misalnya tadi kasus-kasus yang ada di Papua begitu ya. Kemarin yang terakhir Pak Anies yang pakai koteka begitu ya. Itu hate speech menurut saya ya. Anda lihat Pak Anies pakai koteka begitu ya. Ini level mikronya seperti apa ya. Beliau menyangkut public figure, gubernur, pakai koteka, bayangkan ya kalau saya seperti itu. Bagi orang Papua mungkin lagi ramai sekarang, apa itu termasuk pelecehan budaya ya. Tapi mungkin ada orang sisi positifnya, apa salahnya begitu. Pro kontra sekarang. Apa salahnya Pak Anies pakai koteka begitu. Tapi ini sebuah serangan, perang saya pikir pengaruh politik ya. Buat saya sih secara pengamat komunikasi itu pelecehan ya. Apa hubungannya ya Pak Anies, masa Pak Anies sebagai orang yang relatif Islami ya, atau paling tidak dari partai hijau barangkali ya, harus pakai koteka begitu. Bagi orang Papua sendiri kata sih selama ini orang tokoh Papuanya udah mulai memprotes ya tentang pelecehan budayanya begitu ya. Jadi ini ada pantas etika yang tidak dijaga, etika sosialnya. Ya, menurut saya terlepas dari
black campaign atau propaganda ya tentang Pak Anies. Ya, Pak Anies hari ini muncul dibully juga oleh kelompok lawannya. Ya, ini banyak hal yang ya saling serang lah. Ya, ini contoh-contoh yang kurang di level mikro ya. Urusan makro ya tadi minyak goreng begitu ya, yang babak belur begitu. Apalagi sekarang banyak aspek tentang korupsi itu urusan makro. Ya, sampai hari ini tidak jelas informasi sejauh mana korupsi ini diberantas ya seperti apa. Maka KPK menjadi level makro nih. Ya, makro setiap muncul isu-isu tentang KPK yang dibully lagi ya oleh para netizen. Ini di level makro. Begitu, mangga Bu Rahma. Menarik sekali. Iya. Pak Wandi, ini memang mungkin mahasiswa masih bertanya-tanya multidimensi ini maksudnya gimana. Nah, itu udah dijelaskan ya. Jadi jangan kata tadi Bu Manik, udah nonton belum Doctor Strange, otaknya jadi multiverse mulu. Jadi ini tadi sudah dijelaskan tadi ya sama Pak Wandi. Disambung Bu Manik, monggo. Baik, terima kasih. Memang kalau ngomongin pemerintah tuh rumit gitu jadinya ya. Jadi saling menyalahkan gitu, tidak ada yang berani bertanggung jawab karena masalah COVID gitu ya. Kebetulan juga saya riset tentang telemedicine, ketemu dengan para pimpinan di Kemenkes sendiri itu juga kebingungan gitu karena ini siapa pengendali informasi itu. Jadi betul memang tidak ada kejelasan siapa pengendali. Jadi ini terus terang kalau di lapangan Kemenkes nggak tahu, Kominfo juga nggak tahu. Jadi membingungkan gitu ya. Kemudian, betul ya Mbak ya? Iya, jadi saya memang kebetulan kemarin ikut di AMIK gitu ya Mas Wandi. Jadi memang teman-teman di lapangan itu kalau sudah politis itu jadi rumit gitu. Sebetulnya sesuatu yang mudah gitu sehingga sempat saya sarankan Kemenkes kemarin itu kenapa kita nggak pakai grassroots saja gitu karena dari pimpinan itu banyak yang sebagai source of credibility itu jadi pertanyaan sendiri gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun cita-cita pemerintah untuk bisa 50% warganya ikut vaksin itu belum terpenuhi gitu. Jawa Barat sudah 90 katanya Mbak. Ya, itu ya se-Indonesia ini Mas Wandi gitu. Jadi itu menjadi masalah. Belum lagi booster gitu ya. Ini booster yang terakhir ini malah kita dikejar-kejar di Jakarta itu malah diminta-minta kalau ada sampai di beberapa lokasi sampai malam, ayo booster. Loh ini booster atau mau apa sih gitu. Saya sampai kaget, saya sudah booster, kenapa sampai nyari seperti ini gitu. Sehingga orang punya prejudice, punya pikiran jelek, prasangka, jangan-jangan ngabisin stok aja ya Pak gitu. Jadi memunculkan awareness kesadaran bahwa itu memang diperlukan, memang sulit gitu ya. Atau seperti misalnya tadi Pak Wani bilang di negara-negara yang relatif komunis misalnya lebih mudah diarahkan karena memang satu perintah gitu. Seperti di waktu di awal ketika kita mau ketemu orang aja udah ketakutan. Padahal di Jerman itu kebetulan ada ponakan tinggal di sana Pak. Jadi di sana menjadi sesuatu hal yang biasa, mau ketemu saya berarti Anda harus antigen. Mau ketemu saya Anda harus PCR zaman dulu. Dan itu free gitu. Betapa rumitnya di Indonesia kok nggak bisa ya gitu. Padahal antigen itu murah gitu. Ketika saya di komplek, ayo pada antigen. Ternyata hanya kita beli itu kalau dirupiahkan hanya per orang 10.000. Kenapa kemudian di beberapa klinik menjadi 100.000 bahkan 200.000? Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Dan dokter-dokter jadi bisnis ya Mbak. Nah, akhirnya menjadi bisnis ya. Ini kan harus dikendalikan. Baru terakhir kemarin baru dikendalikan harganya minimal sekian. Sama dulu ketika 90 Mbak, kampus. Ya? 90 kemarin. Iya, terakhir kan itu batas atas, batas bawah. Seperti dulu pesawat ya, ada batas bawah, batas atas. Tapi kita terlambat untuk membuat solusi gitu. Nah, sudah kepanjangan begini baru dibuat solusi. Jadi memang seni gitu. Jadi memang komunikasi itu the art of possible and the art of impossible. Jadi seni sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin itu menjadi satu seni di dalam membuat satu pesan yang sifatnya persuasif seperti Pak
Mas Wandi sampaikan, dan ini menjadi satu kekayaan bangsa. Kalau saya mah bangga sekali sebagai orang Indonesia dengan beragam budaya, justru itu membuat kita menjadi kreatif gitu ya. Oh, pesan persuasif untuk Palembang akan berbeda dengan Papua, akan berbeda dengan Jawa. Nah, ini yang seringkali sulit dipahami oleh para pemimpin yang ada di level atas, nggak bakal bisa sama gitu membuat satu informasi karena culture-nya sudah berbeda gitu. Apalagi dengan bahasa daerah, Mbak ya. Nah, itu lebih mengena gitu. Lokal Teman-teman wisdomnya. teman-teman saya di KIM di daerah itu malah menggunakan bahasa-bahasa daerah, menggunakan foto-foto daerah, jadi nggak pakai yang namanya influencer, ambasador, mereka nggak pusing, tapi justru dari teman-teman sendiri yang dijadikan ambasador itu lebih mengena. Nah, ini yang sering nggak dipahami. Itu Mas Wandi, saya tuh dengan Pak Rudiantara tuh berapa kali kalau satu meja diskusi itu selalu nggak. Karena kita beda Pak, jadi budaya beda, maka media pun yang dipakai tidak bisa kemudian digeneralisir. Gitu. Ini Indonesia. Ya, apapun kelemahannya, tapi saya bangga dengan local wisdom ini, karena justru dengan lokal ini banyak turis yang pengen banget datang ke Indonesia gitu, banyak yang ingin mempelajari Indonesia. Katakanlah mungkin teman-teman yang di daerah gitu, apa yang bisa kita jual lah, justru itu gitu, itu yang dicari. Pokoknya yang nggak ada di barat itu justru yang dicari gitu. Mereka sampai jauh-jauh ke sini. Sehingga pernah dengan virtual tourism itu khusus ke India dijualnya. Apa? Ya di Prambanan. Kenapa? Karena budaya orang Hindu Indonesia akan berbeda dengan Hindunya India. Nah, ternyata laku gitu. Nah, ini yang disebut bagaimana kita kreatif ya, creative thinking. Oh iya ya, ini kan budayanya Hindunya Indonesia syarat dengan budaya Indonesia, Hindu ya. Hindunya India berbeda, dan itu ternyata menarik minat tourism. Kemudian di level grassroots memang pemerintah ini agak kurang ya memanfaatkan. Kalau dulu mungkin kelompok pencapir ya Mas Wandi di zaman Orba. Sekarang yang revisinya ya dengan KIM itu kelompok informasi masyarakat yang muncul dari bawah, mereka tahu apa yang mereka butuhkan sehingga mereka kreatif sendiri itu membangun, oh ini seperti ini. Itu yang pernah juga tidak dibayar ya Mbak ya? Enggak. Jadi memang mereka volunteer. Dulu yang sempat saya sampaikan juga ketika kemudian ada tol di Palembang gitu. Itu sebagai tantangan, hambatan, peluang gitu. Kenapa? Karena begitu saya keluar dari kalau naik mobil itu ke mana? Lampung, apa ya? Pelabuhan apa sih? Pelabuhannya. Bakauheni. Nah, Bakauheni. Itu langsung ke tol. Ya. Nah, UMKM kan kolaps kalau seperti itu. Ketika saya yang terakhir itu lewat tol, kosong melompong pinggirannya. Bayangan saya seperti di Bandung penuh dengan rest area yang diisi oleh UMKM. Nah, jadi bagaimana kemudian membangkitkan UMKM di daerah ketika terjadi seperti itu. Ini yang terjadi kayak di Sumedang nih Mas Wandi. Gitu. Jadi begitu ada tol baru, bagaimana nih jualannya Sumedang gitu ya. Terakhir saya ke wisata hutan gitu yang di KDHTK Gunung Gelis. Jadi siap nggak siap gitu. Jadi perlu memang kreativitas, kemudian dalam membuat informasi itu harus clarity, jelas, jujur ya. Karena dengan kejujuran, dengan ketulusan, orang bisa menangkap kok itu. Oh ini benar gitu. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. COVID itu tidak menakutkan. Buktinya begitu orang divaksin menurun gitu ya. Yang sakit bahkan teman saya yang beberapa kali kena COVID hampir 3 kali 4 kali ya biasa aja besok sembuh lagi gitu ya, kita anggap aja kita sudah harus bisa bersahabat dengan COVID gitu. Berteman dengan COVID, anggap seperti itu karena negara-negara lain sudah seperti itu. Walaupun masih ada yang belum divaksin Mbak ya. Ada, kakak saya ada yang belum vaksin gitu ya. Dan satu hal lagi tentang kemarin kan terakhir tentang peduli lindungi, ini kan juga kemarin pro dan kontra gitu. Iya. Kan juga sempat saya sampaikan ke Kemenkes, Ibu ini kan rahasia ya. Rahasia pribadi masing-masing ini jadi diumbar kemana-mana ketika kita ke mall harus menggunakan NIK kita. Jadi NIK kita masing-masing itu
Udah Sudah. kemana-mana. Nah, yang ramai kan malah negara barat itu terjadi pelanggaran HAM. Nah, kan? Nah, ini Ya. mulai ramai lagi gitu bahwa masih perlukah itu peduli lindungi di setiap kita ada. Dan itu kejahatan tadi secara virtual kan mulai banyak ya, hacker itu mah selama ada kebaikan pasti ada kejahatan, itu selalu beriringan, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika kita siap masuk di dunia digital ya harus siap dengan kejahatan yang kemudian masuk setelahnya. Jadi kalau belajar komunikasi sih memang source of credibility, clarity, kemudian trust itu penting sekali gitu ya. Trust itu penting gitu dalam menyampaikan informasi. Bukan sekedar kemarin apa yang menyampaikan dari Pak Yuri diganti dokter cantik gitu ya. Kemudian orang percaya gitu. Tapi memang masyarakat kita itu memang masih meyakini bahwa memang source of credibility harus ini gitu. Itu nggak bisa dipungkiri ya, beda dengan orang-orang barat yang mungkin teknologi pengetahuan mereka sudah di atas kita, itu nggak bisa kita pungkiri. Kemudian tadi yang masalah makro mikro itu juga memang nggak selesai. Sampai saya sendiri bingung gitu ya, ketemu para buzzer ini bagaimana kok bisa seperti itu. Kemudian yang dari teman-teman broadcasting, etika jurnalis itu kan harus dipakai. Mohon maaf sekali, ketika kemudian ada kasusnya Mas Ade Armando, betapa liarnya pemberitaan di media sosial. Padahal rambu-rambunya jurnalistik sudah jelas bahwa tidak boleh foto itu kemudian diupload, bahkan disamarkan namanya. Wah, terjadi kebebasan berekspresi. Jadi ada yang meliput habis-habisan, Mbak ya. Nah, padahal Amerika yang mengaku negara liberal pun nggak sampai seperti itu liarnya gitu. Ini yang kemudian memang kita harus tegas ini pemerintah itu di dalam implementasi kebijakan. Ini kan hal yang mikro menjadi makro, makro menjadi mikro. Jadi dunia ini sudah sulit sekali memisahkan orang yang ini masalah makro atau mikro. Atau kalau saya bilang bedanya apa ya, orang hemat dengan orang pelit itu jadi sempit gitu. Itu jadi model-model seperti itu. Itu ya Mas Reksi dan Mas Raimusa, apalagi kalau LGBT malah penganutnya semakin banyak. Nah, ini kan terlambat nanti kalau kita tidak segera memberhentikan penyiaran. Kan sudah diminta juga kan untuk ditutup itu yang khusus podcastnya siapa sih Deddy Kobuser tentang LGBT, tapi sampai hari ini belum ditutup juga gitu. Jadi bagaimana ya ini gitu. Kita sebagai orang-orang komunikasi serba bingung juga dengan situasi seperti ini. Tapi terlepas dari itu tetap idealisme kita sebagai orang komunikasi harus di atas ya gitu. Ketika Anda bekerja nanti di dunia industri, jangan dilupakan idealisme itu. Itu Mbak Rahmasanti. Wah, ini kayaknya nggak akan cukup kalau ngobrolin ini ya, waktu tuh, karena ini kita sebagai orang-orang komunikasi, kita mahasiswa juga paham sekali bahwa komunikasi is a never ending problems and solution gitu, akan terus ada, sehingga kali Mbak Rahma multidisiplin. Iya. Bukan komunikasi aja. Bukan komunikasi aja. Jadi memang Pak Wandi juga sudah melihat dari sudut pandang politik juga menarik sekali. Tadi pertanyaan dari Mbak Dina seputar personal branding, lalu disambung pertanyaan dari Mas Reksi terkait bagaimana ini new normal ini harus dihadapi orang-orang komunikasi. Lalu Mas Raimuza juga bertanya tadi seputar etika dan multidimensi mikro dan makro. Jadi memang apa ya? Kalau boleh saya rangkum nih, karena gini, mohon maaf Pak Wandi dan Bu Manik, karena kita akan masuk nanti mahasiswa mempersiapkan diri untuk sesi paparan mereka, dan para reviewer juga sudah bergabung di sini, sehingga kita tidak bisa menambah lagi kuota untuk bertanya. Tapi rekan-rekan jangan khawatir ya, karena Pak Wandi, Bu Manik itu orangnya baik hati banget. Kalau ada yang mau nanya, silakan menghubungi mereka via Instagram, via WA. Bu Desi ya, WA saya boleh. Gitu ya. Platformnya sangat banyak untuk menghubungi kedua orang hebat ini. Saya izin untuk merangkum gitu ya. Menariknya kenapa? Karena mahasiswa aktif memberikan pertanyaan, berarti mereka juga concern terhadap
how the communication ini in era society 5.0 ini terkait dengan profesionalitas dan etika seseorang. Bahwa komunikasi ini juga kayaknya nggak mungkin deh kita hidup dalam dunia komunikasi tanpa ada yang namanya krisis ya. Jadi krisis ini dalam komunikasi akan terus terjadi, society akan terus berkembang, teknologi akan terus berkembang lagi, mempengaruhi kehidupan dan interaksi kita sebagai manusia. Dan ini tentunya menjadi tantangan. Tantangannya bukan hanya untuk para dosen bagaimana ngajarin mahasiswa, tapi tantangan para mahasiswa lulusan yang pasti nanti suatu saat akan juga dihadapkan pada krisis komunikasi ini. Dan kalau ada tantangan, saya yakin selalu ada peluang. Itulah orang-orang komunikasi, bukan hanya memanfaatkan peluang, tapi kita juga harus mencari peluang tersebut. Gitu. Kalau kita cuma sekedar mengikuti arus, menjalankan peluang yang ada dan tidak berusaha to create ya, creative thinking to create something different, itu maka tidak ada unique selling point dalam diri kita. Terkait dengan yang Mbak Dina tadi tanyakan ya, bagaimana kita akhirnya develop our personal branding. Kalau kita mau jadi orang yang dikenal sebagai orang yang seperti apa, bangun dari sekarang. Mumpung teman-teman baru akan wisuda nih, masih panjang perjalanannya untuk bisa membangun your personal branding untuk menghadapi era-era tidak hanya di society 5.0, tapi juga era-era yang akan datang. Gitu ya. Tanpa melupakan yang tadi Bu Manik dan Pak Wandi sebutkan, bagaimana idealisme sebagai orang komunikasi, the real communication person, jangan dilupakan. Jangan sampai kita tergerus sepenuhnya oleh teknologi, tapi juga harus mempertahankan idealisme kita sebagai orang-orang komunikasi. Kayaknya rangkuman saya masih sangat datar, tapi cukup lah ya merangkum apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hingga siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada dua narasumber kita, yang terhormat Bapak Dr. Roswandi dan juga Ibu Dr. Manik Sunontari atas sharingnya. Mungkin saya boleh minta nggak sih Bu atau Pak atau Ibu duluan nggak apa? The last quote lah gitu ya. The last suggestion nih untuk para lulusan gitu. Tips-tips dan ataupun penutup lah gitu. Silakan Pak Wandi. Mbak Manik dulu deh. Mbak Manik dulu boleh. Waduh. Kalau tips sudah lewat lah ya gitu. Saya kira teman-teman kaum milenial, generasi beta, yang jelas semangat ya untuk memperbaiki negeri ini. Gitu. Jangan lupakan tadi idealisme kita ya, tergerus dengan kemajuan zaman. Itu aja. Sukses ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa dengar teman-teman ini nanti sukses di pilihan lembaganya di mana. Lulusan dari Bina Dharma bisa membawa nama baik Bina Dharma. Itu sangat penting sekali karena ini tidak hanya personal branding tetapi juga membranding Bina Dharma sebagai satu perguruan tinggi swasta yang besar di Palembang. Itu Mbak Santi dan Mbak Desi. Terima kasih sudah ikut bergabung di acara ini. Terima kasih Bu. Pak Wandi mungkin disambung. Ya, monggo. Saya sepakat dengan Mbak Manik dan teman-teman Ilkom para wisudawan, kita tetap semangat, optimis ya, bahwa di depan jelas sangat terbuka tantangan ya. Kemudian bagi profesi komunikasi jangan lupa bahwa masalah juga sangat terbuka ya untuk profesi komunikasi, sehingga profesi komunikasi menjadi sebuah solusi. Ini menjadi tantangan bersama bagaimana komunikasi mampu berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya sehingga teman-teman mampu memberi solusi buat persoalan bangsa menjadi problem based learning ya. Ini harus terasah di masyarakat sehingga jangan di kota besar aja lah, udah banyak masalah. Mudah-mudahan teman-teman bisa ke desa jadi pionir ya. Masalah komunikasi di pedesaan itu sangat luar biasa, walaupun mungkin minim keuangan ya. Tapi anak-anak sekarang kan trennya ke kota ya. Tapi ya kembali lagi ke idealisme kata Mbak Manik dan prinsip dan komitmen ya. Komunikasi yang jujur, terbuka, tulus itu memberi solusi yang luar biasa ya.
kita perlu insan-insan komunikasi seperti itu. Ya, terima kasih, Mbak Rahma. Baik, terima kasih Ibu Dr. Manik dan Ibu Bapak Dr. Suwandi. Become a professional itu adalah never ending proses gitu teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sudah lulus, tapi belajar itu bukan berhenti sampai di sini. Boleh belajar dari lingkungan, boleh juga belajar lagi menempuh pendidikan S2. Kalau mau di Palembang bisa bergabung lagi bersama kami di Universitas Bina Dharma. Kalau lagi di Jakarta boleh mampir, tanya aja ke gedung Al-Azhar itu mau ketemu Bu Manik. Nah, pasti orang tahu semua tuh ya. Jadi silakan datang ke Al-Azhar Indonesia. Dan kalau ke Bandung main juga boleh ke Unpad. Tanya aja, semua orang tahu kok di mana. Mau ketemu Pak Suwandi gitu, boleh. Ya, silakan. Karena harus ada kolaborasi. Benar kata Bu Manik tadi. Baik, rekanan semuanya, terima kasih. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Sebelum nanti akan mempresentasikan hasil-hasil skripsi teman-teman. Kita ucapkan terima kasih dulu. Ayo semuanya open mic. Kita ucapkan terima kasih pada terima kasih. Manik. Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Prof. Isna, terima kasih Prof. Isna. Ya, saya selaku MC menutup. Bu Dekan, Bu Desi, Terima kasih Mbak Desi, kawan-kawan. Mbak Rahma. Boleh live ya? Semangat ya. Boleh ya? Ya, boleh live yuk. Selamat beraktivitas teman-teman ya. Selamat paparan teman-teman. Boleh. Yuk. Saya live ya. Terima kasih Bu. Tadi fotonya sudah di depan. Izin live ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Saya kembalikan ke Bu Kaprodi, Bu Desi Misnawati. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Rahmasanti Junaida MIKOM yang telah memandu acara ini sampai dengan selesai. Oke, untuk semua teman-teman, link presensinya sudah diisi belum? Halo. Reksi. Maaf, kurang jelas, Mem. Link presensinya udah kalian isi belum? Link Senpas. Nah, ini link ininya sekalian link YouTube-nya sekalian jadi link presensi aja. Ya, apakah link presensi yang ditampilkan di kolom chat itu udah kalian isi belum? Kasih email Mbak. Belum cek. Kakek, Cok. Sudah? Sudah bisa dilihat dan semuanya sudah diupload di sini. Linknya yang link YouTube itu, Mem, ya? Ya, itu ada yang pakai HP itu dimatiin dulu dong. Oke, benar itu yang di link YouTube itu. Itu. Mic-nya. Ini mic siapa ya? Tolong ya, mic siapa itu yang berdenging? Sahril. Oke, saya tanya sekali lagi, itu akan mempengaruhi untuk di pembagian ijazah kalian ya. Kalau pemberkasan, yudisium, dan wisuda itu tidak lengkap, nanti jangan sampai kalian cuma menerima kopi ijazah saja. Ijazah yang aslinya ditahan sampai kalian menyelesaikan semua syarat, baik yudisium maupun wisuda. Halo, kok nggak ada yang jawab? Syahril? Reksi? Jelas suaranya.
Halo. Itu kita jangan bubar dulu ya sebentar, saya ngubungin BTV.